Itu Mekah, Tuhan berarti negeri Mekah. berarti Tuhan tuh negeri kita Mekah. berarti kitabmu salah dong. Isinya terjemahan. Salah kan Terjemahan. kitabmu kan? Salah kitabmu kan? Salah terjemahan. Iya, itulah. Kalau salah terjemahan berarti kan kitabmu di Indonesia ini cuma terjemahan. Berarti kitabmu salah kan? Isinya benar, tapi cuma nama Tuhan yang diganti. Iya, karena ada nama Tuhan umat Islam di situ berarti salah dong semuanya. Kalau sudah ada satu salah berarti salah semua, tidak suci lagi. Nama-nama dewa kafir juga dulu yang di Arab itu ya, namanya Allah juga sama. Iya, di dalam kitab kami menyembah Allah EGP, tetapi kalian mengatakan nama dewa ada di dalam kitab kalian dan kalian menghujat nama itu dan ternyata ada di dalam Biblemu. Ayo. Ya, kafir Quraisy juga menyembah Allah sama. Kafir Kami Quraisy memang juga. kami menyembah Allah, kami tidak pungkiri itu. Yang jadi masalah, kamu menolak Allah tetapi di Biblemu ada Allah. Uhui. Itu yang terjemahan. Uhui. Uhui. Makanya itu nabi palsu itu termasuk Kita Muhammad buktikan juga. lagi. Kita buktikan lagi ya, kita buktikan. Kita buktikan kalau saya buktikan kalau Nabi Muhammad itu nabi palsu. Oke, kita buktikan lagi. Di sini kita lihat ya, apakah betul Tuhan kalian itu adalah Theos atau Allah? Kita lihat. Nih, kita lihat ya kawan ya. Kita kembali ke ajaran Tuhannya orang penyembahan Kristen itu dewa. adalah Tuhannya Bani Israel. Coba. Yahweh. Saya buktikan Namanya samamu. Yahweh. Saya buktikan samamu. Saya buktikan samamu. Nama Kan samamu. Gak usah banyak cerita. penyembah berhala Allah. Kita buktikan saja. Kita lihat di data saja. Nama dewa pagan. Tidak usah itu sama. menangis. Tidak usah menangis. Kita buktikan saja di sini. Oke. Nah, kita lihat nih. Balik kamera. Lihat, baca ini Bang ya. Saya tidak ingin Anda itu apa ya? Menderita. Tapi mau kayak mana? Anda mengatakan bahwa Allah itu salah. Nih, ini kitabmu kan? Ini kita lihat kisah para pewarta. Ini kata Rasul juga. Ini kata Rasul itu sebenarnya kata dari Al-Quran ini. Di Biblemu tidak ada. Lagi dirampok lagi. Kata Rasul dirampok lagi dari Islam. Kita lihat Kalian yang curi ini, itu nabi-nabi Israel. Kita lihat Nabi asli Bani Israel itu tidak pernah menyembah Allah. Menangis. Nabi asli Bani Israel itu menyembah Yahweh. Tidak usah kau menangis. Menyembah Yahweh. Tidak Menyembah Yahweh. perlu kau menangis. Kalian Lihat itu yang saja. menyamakan. Lihat saja ke sini bosku. Buka kacamatamu kalau buta. Nih kita lihat. Kalian itu yang nyolong itu. Ini apa ini? Nabi-nabi Tertulis Bani Israel apa kalian nyolong ini? menyembah Allah. Nabi-nabi Tertulis Israel itu di tidak pernah menyembah sini. Allah. Nih, Kalian itu maling. nih. Nabimu nabi palsu. Nih. Nabimu Jangan- nabi palsu. Jangan Kawin sama menangis. bocil, kena Jangan sihir. nih. Nabimu Nomor kena 24 sihir. dulu. Nomor Nabimu 24 kena dulu. racun. Nomor Itu nabi 24. palsu itu. Nih. Ya itu nabi palsu itu. Ini. Apa ini? Nabimu mati diracun. Ini apa ini, Bang? Ini Kawin apa sama ini? bocil Aisyah. Bang, ini apa ini, Bang? Salah terjemahan. Aslinya apa? Yahweh Elohim Adonai. Aslinya apa ini? Yahweh Elohim Adonai. Oke, kita lihat. Apakah aslinya ini ya? KPR 17 nomor 24, apakah aslinya Yahweh? Kita buka. Bismillah. Nih. Kisah para pewarta 17 nomor 24. Di sini Allah. Katamu Yahweh kan? Coba kita buktikan. Apakah Yahweh Tuhannya Yahudi atau dewanya? Ini. 23:16. Klik sih. Wih, Yahweh. Yahweh ini ya Bang ya? Ini Itu Yahweh ya? terjemahan Yunani. Itu terjemahan Yahweh enggak Yunani. ini? Itu terjemahan Yunani. Yahweh enggak ini? Kitab Yahudi yang asli itu Taurat menyembah Yahweh Yahweh. enggak ini? Taurat menyembah Yahweh. Ini kitabmu Kitab- aslinya ini. Kitab Taurat asli itu menyembah Yahweh.
Semua nabi yang asli dari Bani Israel itu menyembah Yahweh. Penyembah Theos. Yang benar itu menyembah Yahweh. Penyembah Elohim. Theos. Itu terjemahan Yunani. Terjemahan Yunani. Theos. Ternyata bukan. Nama Ternyata Tuhan tidak pernah bukan. diubah. Nama Tuhan itu tetap Ternyata bukan. Yahweh Adonai. Tidak Kalian itu ada memang maling. orang Yahudi menyembah Yahweh, enggak ada. Apalagi Theos. Namanya Ini YHWH. ini bukan Yahweh, Elohim. ini Theos. Ini Theos. Ini sembahanmu nih. Ini Itu Tuhan. bahasa Yunani, Bahlol. Iya, itu bahasa memang Yunani, Bahlol. Asli kitabmu bahasa apa? Hah? Itu kan udah diterjemahkan ke dalam bahasa Iya. Indonesia. Enggak, aslinya kitabmu bahasa apa? Dari Ibrani ke Yunani. Ibrani itu kitabnya saudara kami Yudaism. Kodeng. Ya, itu diterjemahkan. Kodeng. Mengklaim kitabnya Yahudi, kitabnya Kodeng. Yang menciptakan alam semesta siapa? Theos. Yang menciptakan. Theos. Nih. Kok Theos? Iya, kamu aja heran apalagi aku. Yahweh. Yahweh Yeshua Hamashiach Adonai. Ini sembahannya siapa ini? Yahweh Yeshua Hamashiach Ini Adonai. sembahannya siapa ini? Itu Yunani. Sembahannya siapa? Yunani, orang Yunani. Sembahannya siapa ini? Kalau saya menyembah Yeshua Hamashiach Adonai. Ini sembahannya siapa ini? Kalau saya Yeshua Hamashiach Adonai. Ini jangan malu-malu. Ini sembahannya siapa ini? Kalau Allah itu sembahannya Bani Quraisy. Iya memang. Nenek moyangnya Muhammad. Iya memang. Terus kenapa ada di dalam Bible? Ya iya, berarti kau nyembah itu Kenapa batu. ada di dalam Bible? Kenapa? Berarti kau nyembah batu kau itu. Kenapa ada di dalam Bible? So nenek moyangnya Muhammad itu kan Bani Quraisy. Kenapa ada di dalam Bible? Nenek Ini. moyangnya Muhammad sembah Quraisy. Kenapa ada di dalam Bible ini? Kenapa? Kenapa ini dewa ini dewa? Udah dibilang salah terjemahan. Berarti kitabmu bermasalah kan? Seharusnya terjemahan Yahweh Yeshua Hamashiach. Bagaimana bisa Yunaninya nggak ada Yahwean? Hamashiach Yahweh nggak ada Yeshua. dalam bahasa Yunani, nggak ada. Yeshua Ngarang Hamashiach cerita. Adonai. Yeshua Hamashiach Adonai. Ngarang cerita. Asli kitabmu Yunani. Dibilang itu terjemahan. Yunani. Saya tanya kau satu. Ini sembahanmu, wahai saudara-saudaraku Kristen. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sembahanmu itu bukanlah Tuhannya Yahudi, Kenapa tetapi nabimu sembahanmu bisa kena itu sihir? adalah Mengapa nabimu kena sihir? Kalau dia beriman, kalau dia beriman dan tawakal, kenapa Wahai nabimu kena sihir? saudara-saudaraku Kristen, Kenapa kau nabimu bukanlah kena sihir? penyembah Tuhan yang disembah para nabi. Kenapa Tapi nabimu Tuhanmu, menikahi sembahanmu bocil? adalah nabimu dewa, kena sihir? dewa, Kenapa nabimu kena sihir? Athena. Kalau dia beriman dan tawakal tidak mungkin kena sihir. Kenapa nabimu Dewa kena sihir? Athena. Nabiku kena sihir, Tuhanmu kena tombak. Kenapa nabimu kena sihir? Nabiku kena sihir karena dia nabi. Kenapa Tuhanmu kena tempeleng? Kalau dia Al-Quran bilang, kalau dia nabi yang nabimu beriman dan kena tawakal tempeleng? tidak mungkin kena sihir. Kenapa Berarti nabimu Tuhanmu tidak beriman dan tidak ditempeleng sama orang bertawakal. Yahudi? Berarti nabimu tidak beriman dan bertawakal. Kenapa Tuhanmu ditempeleng sama orang Yahudi? Kenapa? Karena dia jadi manusia, Iya, menunjukkan jadi kau kasihnya. akui Tuhan ditempeleng. Karena kasihnya kepada manusia. Jadi Dia kalau menanggung- kasih orang ditempeleng gitu, Dia menanggung kutuk kita. Dia menanggung kutuk. jadi Tuhanmu terkutuk. Iya, seharusnya kita yang dikutuk. Tuhanmu terkutuk. Kenapa Tuhanmu mati? Tuhanmu terkutuk. Kenapa Tuhanmu tidak bisa Jadi berbuat kau apa-apa? penyembah orang yang terkutuk. Kenapa Sudah nabimu mati diracun? ditempeleng. Tuhan Kenapa nabimu mati diracun? Sudah Kalau dia nabi, ditempeleng, mati kalau lagi. dia nabi yang baik, kenapa dia Terkutuk mati lagi. diracun? Kalau dia Tuhan beneran, kenapa dia terkutuk?
Ya dia turun di dalam dunia ini untuk menghapus dosa. Tuhan, gokil kali, Tuhannya kotor-kotor. Kenapa nabimu mati diracun? Kenapa Tuhan Kenapa nabimu mati diracun? Kalau dia nabi yang baik, nabi yang mulia, Kenapa Tuhanmu mati diracun? Kenapa? Kenapa Tuhanmu mati diracun? Kenapa mati diracun? Kenapa Banyak orang Islam yang tidak tahu mati kalau Nabi Muhammad mati diracun. Mereka Tuhan kaget. mati diracun. Kenapa? Semua umat Islam banyak yang nggak tahu. Islam awam banyak yang nggak tahu kalau Nabimu mati diracun. Nabimu mati diracun. Bunga karang dari anggur asam, Nabimu lalu tidak pantas jadi nabi. Matilah Yesus. Tidak pantas dia mati jadi nabi. Jadi Yesus mati diracun. bukan karena Kena disalib, sihir. tapi Yesus Kawin sama bocil. mati karena keracunan bocil. anggur asam. Yesus mati Wanita-wanita bukan lain karena boleh disalib. digauli. Yesus kekuatan mati seksnya karena 30 kekuatan keracunan seksnya laki-laki. anggur asam. Nabimu raja seks. Nabimu raja Tuhanmu seks. mati karena diracun. Ternyata penyembah Theos. Kalau di sini gagah-gagahan dia, teman-teman. Di sini gagah-gagahan sini. Allah yang menciptakan bumi dengan semua yang ada di dalamnya. Allah yang menciptakan bumi, tapi ternyata dia sembunyikan dewa di sini. Ini bukan Allah di sini, tetapi adalah Theos. Tralalalalalalala. Jadi Paulus mengajarkan menyembah kepada Theos. Theos ini dewa, dewa yang tak dikenal oleh orang Athena. Mana dalilnya? Kita kembali dalilnya, teman-teman. Nih, nomor 23. Mana nomor 23? Inilah kekurangannya Bang Suma, nggak bisa kasih lihat apa namanya ini, data. Berat kawan-kawan. 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil. Mereka menyebutnya mesbah, dengan tulisan kepada Theos, dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ini yang diberitakan Paulus ini. Theos yang menjadikan bumi, dan seterusnya. Siapakah dia, teman-teman? Dialah yang kemudian saudara-saudara kita Kristen sebut dengan nama Yesus. Nama Yesus adalah nama Tuhan dewa mereka yang turun ke bumi, teman-teman. Itulah nama yang mereka ajarkan kepada pengikut-pengikutnya, bahwa Yesus adalah nama dewa yang turun ke bumi, atau nama Theos yang turun ke bumi. Itu fakta, rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu kita perlu memahami, jangan lagi kita mau mendengarkan mereka mengucapkan kata Allah, sebab kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Lagian itu adalah Tuhannya umat Islam, bukanlah Tuhannya orang Kristen. Tuhan orang Kristen adalah Agnostos Theos sesuai dengan data yang ada di nomor 23 sampai 24.
Ini teman-teman. Jadi kita jangan mau ditipu lagi dengan mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Sesungguhnya Tuhan mereka bukanlah Allah, tetapi Theos. Masuk ke Indonesia, Theos dirubah menjadi Allah. Biar identitas Theos dikaburkan menjadi Allah, agar banyak umat Islam awam yang tidak mengerti perbandingan agama menyembah Theos yang dibungkus Allah. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat muslim yang ada di bawah, teman-teman API yang ingin naik ke atas silakan. Silakan naik kalau ada yang ingin disampaikan. Yang pada intinya kita sudah memperbincangkan dengan teman-teman kita non-muslim. Materi kita ini sesuai dengan KPR 17 nomor 23. Ternyata oh my god, mereka semua adalah penyembah Theos yang dibungkus dengan nama Allah. Dinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin menyampaikan sedikit buat teman-teman khususnya yang ada di Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekedar pengumuman, hanya mengulangi pengumuman yang telah diumumkan. Dan tidak bosan-bosan kita mengumumkan dan mengajak kepada seluruh teman-teman muslim di bawah atau yang mendengarkan live ini baik di YouTube atau di relay di room-room yang lain. Insya Allah Apologet Islam Indonesia akan mengadakan milad yang ketiga, tepatnya di Rumah Bolangi Makassar pada tanggal 5 September. Insya Allah teman-teman pusat Apologet akan berkumpul mulai tanggal 4 sudah berangkat insya Allah, dan tanggal 5 di acara puncaknya. Maka dari itu kepada semua teman-teman khususnya yang ada di Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya, boleh ikut bergabung bersama dengan kami dan kawan-kawan yang ingin berpartisipasi untuk ikut meramaikan acara milad ini. Boleh kalian bantu dengan doanya atau bisa dengan infak yang kalian ingin berikan langsung disalurkan ke rekening API Pusat di BNI Yayasan Apologet Islam Indonesia 77777 Sekali lagi boleh di typing teman-teman agar mungkin ada teman-teman yang mau mencatatnya, nanti ada rezeki insya Allah bisa ikut berpartisipasi di 75 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ini berapa nomor reknya? Ini Bu Dokter, Bu Dokter Riri di 75 kali 51770. Teman-teman bantu typing ya. Ada kawan-kawan kita mungkin yang belum tahu. Ada Ibu Dokter juga di bawah. 75 kali 5 itu ada. Terima kasih Bang Wan. 75 kali 51770. Ya, 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Ya, itu. Terima kasih teman-teman. Boleh di screenshot langsung itu typingannya. Kita mengajak semua teman-teman ya yang mau ikut berpartisipasi dan yang ikut doakan mudah-mudahan acaranya sukses lancar. Kita akan gaungkan bahwa alhamdulillah APII masih ada dan terus eksis insya Allah sampai kapanpun itu, sampai waktu yang Allah tentukan untuk membela agama Islam dari rongrongan para misionaris, para penghujat
para penganut Islamofobia, dan siapapun dari kalangan makhluk yang Nyembah teos. memframing para penyembah teos, ya, pemakan tai bakar, dan semisal ini akan kami selalu hadapi dengan argumentasi berdasarkan data-data yang valid, baik dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW, atau dari Bible teman-teman penyembah teos sendiri. Boleh, insya Allah yang mau berpartisipasi akan keberlangsungan dan eksisnya APII, teman-teman boleh salurkan infaknya di Bank BNI 75 kali 51770. Insyaallah. Terima kasih Bu Dokter, berkah selalu, semoga semakin langgeng keluarganya bersama suami tercinta dan anak-anak yang soleh. Amin, amin. Ya, sekali lagi teman-teman, di 75 kali 51770 yang mau berpartisipasi untuk terselenggara dan dimudahkan acara ini, kalian bisa salurkan infak kalian di situ di 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan semua yang mau hadir silahkan langsung saja, ya, yang dekat terutama yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya bisa langsung ke lokasi acara, bisa di searching di Google Maps atau di Waze, ya, atau aplikasi lokasi, kalian ketik rumah wisata Bolangi atau rumah Hobbit Bolangi Makassar, insya Allah itu langsung ke alamatnya. Nah, nanti kita bisa ketemu di sana. Untuk registrasi pendaftaran juga bisa langsung ke sana. Gitu teman-teman yang dapat kita umumkan. Oh, satu lagi, ada nanti kalau ada acara renang-renangnya khusus ikhwan, lomba renang, kita kasih door prize, ya, yang bisa kalahkan ketua umum API lomba renang itu dapat 500.000 hadiahnya insyaallah dari saya pribadi. Bagi yang mau hadir, insya Allah ini mudah-mudahan bisa memotivasi kawan-kawan yang mau ikut hadir. Silahkan kalian langsung daftarkan diri kalian, boleh lewat Bang Handi Selebes atau Bang Kores, atau bisa langsung datang ke lokasi. Dan kami dapat informasi ada kawan-kawan dari Jakarta juga yang bisa datang. Ada orangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores. Insyaallah, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, mungkin begitu dulu Kanda untuk sementara. Baik, baik Linda, baik, makasih. Barakallahu fiik. Aku izin turun dulu Kanda, monitor di bawah. Ya. Mana teman-teman yang lain ini? Mana Bang Handi? Udah tidur? Iya. Ada Bunda Rahma juga itu di bawah. Coba aku coba. Oh iya. Ini kalau udah naik nggak bisa naikin tamu nih Kanda. Oh iya. Atau kita istirahat Dinda 2:30. Boleh Kanda. Besok lagi baru kita temu. Assalamualaikum Ustadz Dio. Waalaikumsalam. Ada Bunda Rahma. Masya Allah. Pada kumpul. Agak telat kita. Tanggal 4 insya Allah berangkat. Baik Kanda, saya izin dulu Kandaku. Oke Dinda. Oke. Standby di bawah. Assalamualaikum. Siap. Waktunya kita tidur. Aku naik Ustadz Dio turun. Ya ada Ibes Bes, Ada. kapan datang? Ada beliau. Kapan datang katanya? Besok. Hari Jumat insya Allah naik ke Belangi sama Bunda Gemini. Alhamdulillah. Turun dah. Iya Tutup Bunda. Makipain kalau iya. Iya, besok lagi baru kita lanjut. Di? Iya. Oke. Baiklah kalau begitu teman-teman sekalian, terima kasih banyak udah berkumpul dengan kita di sini sampai subuh hari. Di kota kami sudah jam 2 lewat Jam 26 3 menit. Jam 3 Iya. mi Oh iya jam 3. Setengah 4 mi di sini, setengah 4. Waktunya mi tidur istirahat. Iya Bun, hari Jumat kita ke atas. Insya Allah iya. Oke, mimpain kalau begitu. Hati-hati di jalan. Iya. Apa itu dia mau makan kores? Mau makan jalan kote kores. Sembarang jadi aku dong.
balok-balok goreng juga bisa tonje. Itu dari Jakarta Udah, baju duren itu. jangan makin lupa nah. Oh, duren. Oke, Mi. Duren montong. Dia mantap. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya semuanya, dan kepada saudara kami non muslim, ketika kebenaran ini kami sampaikan dan membuat hati Anda menjadi pink, abu-abu, lango-lango, kami minta maaf. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidayah, dan kalau itu berkepanjangan silakan hadir di komal kita ini. Ya, besok bisa jumpa lagi kita di sini untuk bahasan yang sama, materi yang sama. Yesus apakah Theos yang disembah oleh orang Athena? Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda semuanya yang ada di YouTube juga. Terima kasih banyak. Iya, Guru. Oke, makasih. Dadah semuanya. Langsung istirahat ya teman-teman. Bye. Inilah dia ceritanya. Lagi pesta. Nggak ada mabuk, kamu yang mabuk. Kamu yang mabuk, Banggung. Mabuk cewek. Karena Paskah Yahudi itu mengadakan perjamuan hari raya Paskah dengan roti hari raya roti tidak beragi, karena ada hari raya roti tidak beragi. Nah, Raya mabuk-mabukan, ada polpen, bukan agama Kristen. Nah inilah dia nih. Nah ini dia akhirnya. jadi gini Bang, kalau kita di sini contoh nih ya, kalau kita di pedesaan, nah tidak ada roti ataupun anggur, bisa kita ganti dengan apa? Contoh kalau kayak di kampung kami kan masih ada makan ubi, ya kan? Atau nasi, bisa kita ganti dengan ubi Bang. Apanya? Rotinya. Terus anggurnya kita ganti dengan air minum, bisa. Karena apa? Itu hanyalah simbol saja Bang. Kalau misalnya ada ubi, ada roti, ada air putih sama anggur, yang dipilih yang mana kalau perjamuan Ya itu? sesuai apa yang dilakukan Yesus Hamasi aja, kalau memang ada roti dan anggur gitu loh. Tapi kalau tidak berarti ada harus- kalau tidak ada Berarti anggur, wajar. ya kita bisa ganti dengan air. Kenapa? Anggur Berarti itu kan diwajibkan- benda cair, zat cair gitu loh, zat cair. wajib Dengar berarti dulu, itu. makanya dengar dulu. Anggur itu kan zat cair, sedangkan roti itu benda padat. Nah, makanya roti itu adalah simbol dari tubuh Yesus Hamasiah. Dan anggur itu simbol dari darah Yesus Hamasiah. Nah, kalau kita nggak ada roti dan anggur, maka bisa kita ganti. Kalau ada di tempatnya itu masih makan makanan pokoknya itu ubi, ya bisa diganti dengan ubi. Kalau di tempatnya nggak ada roti, terus kalau nggak ada di tempatnya anggur, bisa diganti dengan air gitu loh. Itu Dan kan tua. hanya simbol doang. Dan juga kita melakukan perjamuan itu. Ketika perjamuan kudus untuk mengingat Yesus Hamasiah pernah mati dan bangkit untuk kita. Itu Berarti juga wajib roti sama anggur. Walaupun misalnya ada semua, Nggak ada anggur. ubi boleh. ada. nggak wajib kan, gini kan kamu memberikan pilihan boleh gitu juga. loh. Cuman Udahlah, nggak jelas kamu orang ini. itu Gitu loh, nggak wajib, tapi kan kalau ada pilihan, kan di situ ada pilihan, kan kamu memberikan pilihan. Kalau di situ ada roti, ada anggur, ada nasi, ada air, ya kita ikut aja sesuai dengan apa yang dilakukan Yesus Hamasiah. Tapi kalaupun nggak ada di tempat kita bisa memilih yang lain gitu loh. Ngerti nggak sih? Aduh, Bebas. Boleh pilih. bukan masalah bebas. berarti apa Justru yang disuruh kamu dilakukan- yang bebas. Kamu tadi melakukan apapun bebas. Berarti Nggak ada duit beli Yosua- anggur, beli tua. Nggak ada tua, beli nira. berarti tidak wajib mengikuti apa yang dilakukan. Tuh. pada Udah saat bang, dilakukannya terima kasih bang ya, Yahweh terima Yeshua. kasih bang ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus masih memberkatimu. Udah dikasih penjelasan juga, berarti tidak wajib ya gini. Kalau perjamuan kudus itu wajib, itu harus dilakukan. Kalau nggak ada duit. Perjamuan kudus itu nggak ada duit. Anak Tuhan Yesus Hamasi itu kaya ya. Bapak kita maha kaya kok, masa nggak ada duit anak-anaknya? Gimana ya kamu ini? Anggur beda banget. Nggak ada duit, gimana kalau yang tua. Nggak ada tuh kalau
yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah Bapak Yahweh. Ya, Masa iya, anaknya nggak iya. mungkin nggak punya duit, nggak punya Iya. nggak mungkin nggak makan. Karena Bapak Iya. Yahweh aja memelihara burung di udara, apalagi anak-anaknya. Iyalah. Berarti deh kan, kalau Bangun menyukai bidadari, kalau orang Kristen menyukai anggur, kan gitu. Betul? Lah, bukannya tadi di surgamu apa disediakan sungai Kamer? Betul. Ini kan cerita sekarang kalian kan. Itu kan ceritanya di bumi. Kalau Bangun kan ceritanya nanti. Sekarang harus ada anggur. Yang nggak ada duit boleh tua, boleh ciu, boleh ngira gitu. Tapi bukan itu pertanyaan Bangun. Kan? Teman-teman tadi di bawah minta lanjut tentang rentenir tadi boleh? Lalap Ya, rentenir aja yang di. Kayaknya Abang Gun ini rentenir loh. Bukan, Abang Gun Dik. rentenir. Udah, Atau Bangun cerita binimu begini aja, rentenir. kan? Isi hati Bangun tadi. Isi hati Bangun tadi belum habis. Nah, kan? Isi hati Bangun tadi belum habis Bangun sampaikan ke dirimu, Dik. Kan kenapa? Bangun bersyukur kali dengan kamu berbusana begitu. Semoga banyak yang menilaimu begitu. Dah. Bangun sarankan adik, kalau misalnya adik melewati masjid, senggol lah, mampir coba. Enggak Bangun suruh adik masuk, adik mampir aja coba. Ngapain? Coba adik lihat perbedaannya dengan adik masuk gereja. Oh alah. Enggak, itu maunya isi hati Bangun. Suasananya beda, Dik. Dulu saya sudah pernah masuk ke masjid waktu kerja. Ya terus? Sebelum kami masuk masjid, kami mensucikan diri, kan? Kami mencuci kaki, kami mencuci tangan, mencuci jigong, lubang semua. Betul. Kalau Dek, kan Kristen itu disempurnakan oleh Al-Quran. Bangun tidak ngajak adik untuk menjadi Islam. Bangun hanya mengatakan Kristen itu disempurnakan oleh Al-Quran. Kenapa Kristen itu disempurnakan oleh Al-Quran? Karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah partai yang dibuat Raja Romawi untuk supaya mereka masih bisa berkuasa. Jadi kalau adik berkata adik Kristen, sebenarnya panduan adik itu harus Al-Quran, jangan Taurat. Sebenarnya panduan adik itu harus Al-Quran, jangan Taurat. Karena adik yang menjadi Kristen itu saat itu sudah ada ajaran Islam. Apalagi yang dibawa ke Indonesia oleh penjajah Belanda, sudah ada ajaran Nabi Muhammad, kan gitu Dek kan? Itu pesan Bangun. Tetapi bagaimanapun, Bangun bersyukur adik sudah menjelaskan kepada oten-oten, apalagi yang Tritunggal itu yang benarnya bagaimana. Tetapi Bangun mendengar di luar. Tapi sebentar dulu Bang, aku sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Abang sambil narasi aja. Tapi kalau dia narasinya lain-lain di mute sama moderator ya, sebentar dulu. Bangun mendukung dirimu deh, tapi banyak komal-komal sesama oten di luar mengatakan dirimu sesat, ya kan? Tapi bukan arti kata sesat menurut Islam. Dirimu itu lagi belajar. Ya, kau bawa ini, tapi kau comot cuma satu, baca sampai selesai itu. Kamu tadi mengatakan ini ayat Al-Quran yang mengasihi segala macam. Kalau berarti kalau begitu ada yang bertolak belakang. Ayat yang satu mengatakan yang saya bawakan tadi itu, kalau kau jumpa dengan orang Yahudi atau Nasrani, persempitlah jalannya. Kau bilang tadi ajaran kasih ada di dalam Al-Quran, tidak ada. Satupun yang kau sebutkan itu bohong kau kalau kita buka satu persatu. Ya. Kalau kamu membuktikan yang kau katakan tadi, di dalam Al-Quran ada ayat kasih, kita buka satu persatu. Bisa nggak jalan curhat? Kita buka sekarang. Apa ayat Al-Quran yang mengatakan ajaran kasih? Kita buka. Ya silakan. Ayat Al-Quran berapa? Ya terserah, kamu yang baca. Coba. Sekarang buka. Yang bawa ayat tadi Pak Ustadz Tata. Saya minta di dalam Al-Quran yang mengajari orang berajaran kasih, di mana kita buka sekarang satu dulu. Oke. Di mana? Al-Quran berapa? Oke, sekarang kita satu-satu ya, kita bahas. Coba sekarang Al-A'raf 199. Apa? Al-A'raf 199. Gimana? Diajarkan memaafkan kesalahan orang lain. Coba kamu muncul pada tanya di situ. Cara tulisannya saya buka di sini.
Saya Khudil nggak pandai af wa'mur Al-Quran. bil urf wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang Saya mengajar. tanya sama kamu Saya Ustaz, hafal. jangan kau banyak. Inilah kalau Saya diskusi hafal. orang Muslim ini. Saya hafal Al-A'raf 199. Khudil af wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Coba kau tampilkan. Coba kau tampilkan di layar. Coba buka Mana di Al-A'raf situ ajaran kasih? 199. Al-A'raf 199. Mana kau tampilkan di layar ayat Al-Quran yang kau sebutkan itu benar atau tidak Saya ajaran kasih? hafal ini. Khudil af. Jadilah pemaaf. Saya bilang sama kau Ustaz Tata, Udah kamu coba kau berani kamu. tampilkan Al-Quran, ayat Al-Quran yang kau bawakan itu. Saya sebutkan surat Al-A'raf Saya minta 199. kau Bunyinya ini. tampilkan. Kau udah mau melarikan diri kamu ya. Ini saya hafal. Al-A'raf 199. Khudil af. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil urf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin. Serta jangan pedulikan orang-orang yang botol ya. Orang yang tidak mengerti. Udah, ini Al-A'raf 199. Nah, sekarang kalau memang mau baca seperti yang kamu, coba kamu juga baca tadi yang saya tampilkan. Ya. Hosea 13 ayat 16 coba. Coba. Apa yang saya tampilkan? Hosea 13 ayat 16 coba. Jangan ke situ dulu. Kenapa ketika ditanya Al-Quran kalian lari ke Alkitab? Al-A'raf 199 coba. Yang kamu kan yang duluan membawa ayat-ayat Al-Quran. Takkan bawakan dulu. 199. Kita buktikan kalau di dalam Alkitab. Al-A'raf 199 coba. Di situ diperintahkan agar supaya memaafkan kesalahan orang lain. Yang kau bilang tadi kan ajaran kasihilah sesama manusia. Mana sekarang kau memaafkan? Gimana begitu? Ajaran kasih itu apa sih? Yang kita minta di mana di situ yang dinamakan ajaran kasih? Apa, ini ya ajaran kebaikan Rasulullah itu di dalam Al-Quran. Tidak boleh berkata kasar. Nanti kamu 5 ya. Itu bukan ajaran, mana ada kata kasih di situ? Nah, terus coba sekarang 5 ayat ajaran Yesus coba. Apa saja coba? 5 ayat ajaran Yesus gimana? 5 saja, yang penting kebaikan Yesus coba. Apa Kebaikan Yesus menyembuhkan orang mati. Menyembuhkan orang itu mati. mujizat botol. Itu mujizat botol. Itulah kebaikan dia. Botol. Dulu guys, baca. Udah silakan bagi data coba minta sedikit. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabaka. Betul. Itulah mujizatnya, itulah kebaikannya. Gini. Udah. Kamu tidak mampu sekarang. Tema aja, milih sendiri tema. Silakan. Yang kamu kuasai apa? Silakan. Izin, Chris. Saya Di dalam Al-Quran kami, setiap surah itu diawali kecuali surah salah satu surah ini atau Bunda, bukan diawali di situ dengan kita lari. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, bukan cuma kasih dan penyayang. Udah. Biar gak lama. Sekarang saya minta 10 apa saja yang penting ajaran kebaikan Yesus. Karena Yesus mengatakan, kamu guguk, kamu ular-ular beludak, kamu orang botol. Nah, ini ajaran Yesus. Nah, sekarang coba minta yang baik-baik coba. Yang mana? Yang baik-baik coba. Pakai data 10. Kamu ini suka-sukamu aja kau ngomong. Kenapa saya bilang begitu? Takut deh. Aku minta sama kamu Kris 10 ajaran Yesus yang kebaikan. Udah ada yang satu saya nggak kasih. Satu pun ajaran di dalam Al-Quran saya minta sama kamu ajaran kasih tidak ada. Kau nampakkan. Udah 10. Ayo 10 lawan 10. Coba. Tidak ada. Coba ajaran Yesus. Coba ajaran Yesus apa ajaran Yesus? Coba. Salah satu tadi yang saya katakan kepada kamu, apa yang dikatakan Yesus di situ adalah kasihilah sesamamu manusia seperti diri kamu sendiri. Bahkan kamu mengasihi musuh dan kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa Yesus ketika ditampar marah? Ketika ditampar kenapa marah dia? Kenapa Yesus ketika ditampar? Di mana ayatnya di situ? Oke, Yesus ketika ditampar apa jawabannya?
Saya tanya sama kamu ayatnya di mana di kita buka. Kenapa begitu dengan demikian? Dia nggak tahu Iya. ayat Bible, Tad. Kenapa Yesus ini ketika ditampar bukan ngasih pipi kanan, kasih pipi kiri? Malah dia ngamuk, dia marah dia. Kenapa? Iya, ayatnya yang mana kita Yohanes buka? 18 ayat 23 coba. Bentar, saya ambil dulu. Alkitab saya ya. Ingat ya, katanya kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Kira-kira Yesus ketika ditampar mengasih nggak pipi kanannya? Coba baca Yohanes 18:23 coba. Berarti ajaran tampar-tampar ini omong kosong. Yesus sendiri gak mampu melakukan itu. Baca Yohanes 18:23. Lebih parah ajaranmu lagi, Ustaz Tatau Ya, dan saya. makanya ayo kita adu. Makanya ayo pakai adu kita. Mengajarin orang bermusuhan. Silakan. Ya, Tampar pipi satu kanan. ayat saya bawa tadi di At-Taubat 39 atau 29. Makanya saya tantang kamu. Ayo 100 ayo. Ayo 100 ajaran kebaikan Yesus dengan Nabi Muhammad. Ayo pakai data. Kok 100? Takut. Oke, enggak usah 100, 10 aja, 10. Takut. Bentar, kita buka dari mana ayatnya itu? Oke, Yohanes 18:23 ayo. Yohanes 18:23 ayo. 18:23. Ya, baik. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Nah, di situ kok di mana dia Nah, sekarang coba. Nah, sekarang ini teman-teman ya. Gitu. Kalau Seharusnya- kalian berdiskusi sama orang coba. Seharusnya, oh kamu nampar aku yang kiri ya, ini yang kanan. Enggak, mengapa kalian menamparku? Berarti kan dia marah dia. Kalau dia, nah, sedangkan kata ajaran Kristen ini kalau ditampar pipi kanan ajaran Yesus, kasih pipi kiri. Yesus ketika ditampar beneran, mengapa kamu menampar aku? Nangis dia. Ayo, berarti kan tidak sesuai ajarannya itu. Sebentar dulu. Di mana dia marah di tidak ada. Oke. Begini teman-teman ya, kalau kau diskusi sama orang Islam ini, hati-hati kau ya. Udah ada sekarang 10 ajaran Yesus kebaikan, silakan. Saya 100 saya. Coba 100 lawan 10. Ajaran akhlak Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an tak kasih 100, tapi kamu tunjukkan 10 saja. Silakan ajaran Yesus yang baik coba. Macet. Satu ayat sudah saya bawa. Macet. Sebentar, kok Macet. Ya udah 10. Kau ini 10. Ustaz Tata, kau ada-adakan 10 lawan saja. 100. 10 lawan 100 loh. Tak kasih alatnya Nabi Muhammad 100. Aku ngomong bukan perbandingan 10.000, bukan itu masalahnya Ustaz Tata. Berarti tidak ada jalan itu sesuka jidatmu aja kau ngomong kayak gitu. Ya udah sekarang ketuhanan. Oke, sekarang ketuhanan dalam Al-Qur'an dan ketuhanan menurut Yesus. Loh, jangan lari kemana-mana. Kalau udah kalah debat, kau jangan lari kemana-mana. Begitulah ciri khas kalian. Nah, sekarang kalau kamu ditantang ini takut, ditantang ini takut. Sekarang milih sendiri tema yang kamu kuasai. Ayo, silakan. Milih. Kamu disuruh gini takut, mencret, gini macet, gini macet. Apa yang kamu kuasai? Diskusi sama orang-orang ini kan tantrum semua nih. Udah silakan, apa yang kamu kuasai? Ayo, apa yang kamu kuasai? Takut dia. Kok takut? Ya udah apa tema yang kamu kuasai apa? Barusan kita ada tema, kok belum selesai kau Udah, bawa. silakan ajaran kebaikan Yesus 10. Silakan. Ini bukan masalah jumlah loh, bro. Yang kita bawa bukan masalah 1010, bukan. Terus apa temanya? Bukan masalah 10. Ini barusan ini yang lagi dibahas kok. Ajaran mana yang sesat ini kita lagi apa bahas? Ajaran yang sesat itu menyembah siapa? Oke. Kamu bernarasi, jangan kau bertanya seperti apa interogasi di kantor polisi. Kalau diskusi itu bukan interogasi seperti di kantor polisi, Yang kamu bro. kuasai apa yang kamu kuasai sekarang? Kita lagi ngomong kok ajaran yang apa? Ajaran yang benar. Oke, ajaran yang benar gimana yang benar itu? Coba. Barusan saya ngasih tahu sama Ustaz, kau tanya lagi. Ajaran yang benar adalah pertama, mengasihi Tuhan Allahmu. Kedua, kasihilamu sesamamu manusia. Ketiga, aku ngomong kau potong-potong. Data saya tidak mau. Data, cepat pakai data. Nyatanya kasihlah Tuhan Allahmu yang kamu tuhankan malah Yesus. Kan lucu.
Ibaratkan gini, Nabi Muhammad mengatakan, misalnya Nabi Muhammad mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang saya tuhankan Nabi Muhammad, kan tidak cocok. Naoten, kasihlah Tuhan Allahmu. Saya nanya, Tuhannya Kristen siapa? Siapa Tuhannya Kristen? Macet, mencret. Terus jangan di mute, bukan macet. Ya, silakan. Siapa Tuhannya Kristen? Yesus, Oke, kasihlah Tuhan. Tuhan Allahmu. Oke, yang kamu kasih Yesus Tuhanmu. Iya, Berarti tidak nyambung. menurut kamu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhannya Kristen Yesus. Kalau mau diskusi, jangan tanya seperti itu. Nggak boleh Ibaratkan gini. Nah, Presiden Indonesia Bapak Prabowo gini. Presiden Indonesia Bapak Prabowo. Siapa presidenmu, Kris? Ahok. Ya kan nggak nyambung. Ini gimana diskusinya begini? Udah silakan. Coba silakan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Nah, nyambung apa enggak? Nyambung. Kenapa nggak nyambung? Loh, di situ kalimatnya kasihlah Tuhan sama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Allahmu. Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Nyambung apa enggak? Nyambung. Kenapa ini? Botolnya ini lagu di stadion. Yang botol begini, yang botol ini begini bang. Yang botol begini. Yang menghapus dosa siapa? Oke. Jawab Allah. dulu. Allah. Yang menghapus dosa siapa? Allah. Allah. Oh. Ketika dikatakan mencium batu hajar itu itu menghapus dosa gimana? Oke. Oke. Sekarang gini. Memang kalau orang mencium hajar aswad dihapus dosanya, Allah yang menghapus. Ibaratkan gini, man qoma ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan kau Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dihapus dosa-dosanya yang akan datang, yang sudah berlalu. ya jangan. Nah, pertanyaannya berarti yang menghapus puasa? Ya Allah. Coba kalimatnya gini. Barang siapa yang sholat sunnah di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah. Begitu juga Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, hukumnya sunnah. Dimaafkan dosanya. Siapa yang memaafkan? Allah. Karena perbuatan mencium Hajar Aswad sama dengan orang yang puasa di bulan Ramadan. Bukan puasanya yang menghapus dosa, Allah. Karena kita melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Gitu. Nah, mantap. Apalagi Jangan seperti pertanyaan kamu. Jangan kau seperti itu dulu. Tunggu. Saya tanya, yang menghapus dosa siapa? Allah. Allah. Kenapa dikatakan di dalam hadis mencium batu hajar aswad menghapus dosa? Oke. Jadi mencium Hajar Aswad diampuni dosa. Hajar WhatsApp katanya. Nah, jelasin benar. Ya, sama dengan kalimatnya gini. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang mengampuni puasa Ramadan apa Allah? Allah. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad, diampuni dosanya. Apa Hajar Aswad yang mengampuni dosa? Bukan Allah. Karena karena sholat malam di bulan Ramadan, hukumnya sunnah. Maka dihapus dosa. Mencium Hajar Aswad, hukumnya sunnah juga. Maka dihapus dosa. Jadi antara mencium Hajar Aswad dengan sholat malam di bulan Ramadan sama-sama hukumnya sunnah. Oleh Allah dimaafkan dosanya. Begitu bro. Macet. Jadi kawannya tak kasih tahu ya. Di dunia ini mustahil orang Kristen paham Bible, itu mustahil bagi saya. Gitu. Oke. Lanjut. Keren Ustadku, turun dia. Lanjut. Coba, dikasih tema apa? Nggak bisa jawab. Tak suruh pindah temanya, nggak bisa, macet. Tak suruh milih sendiri, macet. Coba, kenapa kok saya pede? Karena saya yakin nggak ada Kristen paham Bible itu nggak ada. Makanya saya selalu bilang, pilih tema yang dikuasai. Karena saya yakin, dalam benak saya itu, saya yakin, mustahil Kristen paham Bible itu. Oke, silakan.
Apa boleh apalagi Bu Karyana. Bu Karyana dia pakai satu dalil, saya bisa 50 data itu. Ya, pesulap selanjutnya, silakan naik pesulap selanjutnya. Lumayan guys buat hiburan pagi lah. Yang kayak gitu kita butuh hiburan loh. Kita butuh hiburan loh. Yang nggak butuh hiburan tidur aja. Yang nggak butuh hiburan, kita butuh hiburan di sini. Makanya begadang ya. Silakan pesulap selanjutnya naik. Ya, pesulap selanjutnya. Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiron. Ayo kopinya dilempar-lempar, kopinya. Jangan sampai kalah sama pesulap. Kopi. Ustadz data ini keren loh, kalau ngejawab itu pakai 2 data loh, Quran dan Bible. Lidahnya jangan keluar, jangan ngomong Bible. Nah gitu, kopi, biar kita melek. ARM, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak bisa buka DM. Karyadut kabur, si Kris kabur, cuma bisa curhat doang dia naik ke sini tuh. Aduh. Ya, yang merasa dirinya menuhankan Tuhan jejer 3, silakan naik. Coba Ustadz mungkin yang di bawah pengen dengar tuh ajaran kasih di Islam ini seperti apa Ustadz? Ya kalau ajaran kasih dalam Islam itu, akhlak-akhlak dalam Islam itu kan ratusan kan. Dan Nabi Muhammad mencontohkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah ada tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah. Makanya Rasulullah itu ketika Siti Aisyah ditanya, haddatsani Abu Abdillah Al-Jadali. Qala qultu li Aisyata, kaifa kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi? Qalat, kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahishan, wala mutafahishan, wala sakhaban bil aswaq, wala yujzi'u bis sayyi'ati mislaha, walakin ya'fu wa yasfah. Telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah Al-Jadali. Dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah terhadap keluarganya? Aisyah berkata, Baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tidak pernah berbuat keji. Tidak bercakap dengan kata-kata yang kotor. Tidak pernah mengatakan, kamu ular-ular beludak. Kamu perempuan guguk. Kamu. Gak ada. Orang botol. Gak ada. Ya. Tidak berteriak-teriak di pasar. Dan tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama yang diperlakukan kepadanya. Nah ini tampar pipi kanan dikasih pipi kiri itu ini. Ya, apa itu? Tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama yang diperlakukan kepadanya. Akan tetapi baginda seorang yang pemaaf dan pengampun. Hadis Ahmad ayat nomor 240797. Gimana? 24797. Nah, itu. Ada lagi gini. Fakultu ya ummal mu'minin. Terus ambiuni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat, fa inna khuluqa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'an. Qala, fahamamta an akuma wala as'ala ahadan an syai'in hatta amut. Aku berkata, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah aku tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah bertanya, bukankah engkau membaca Al-Quran? Aku menjawab, iya. Lalu ia berkata, Siti Aisyah, sesungguhnya akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Kemudian aku hendak berdiri dan tidak bertanya kepada siapapun tentang apapun hingga aku mati.
Muslim nomor 746. Nah, coba akhlaknya Nabi Al-Quran. Apa ajaran Al-Quran? Ya tadi itu. Tidak boleh berkata kasar. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Walau kunta faddon golidol qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasyawirhum fil amr. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Nabi itu tidak pernah berkata kasar. Lembut banget. Ali Imran 159. Juga larangan dalam Al-Quran. Tidak boleh marah-marah. Santai. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134. Berbaiklah kepada orang lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, jadi di sini apa? Berbaiklah kepada orang lain. Nabi itu baik kepada tetangga, pada yang lebih tua, pada anak-anak, penyayang beliau. Ya. Ya, karena memang ajaran Al-Quran. Kan akhlaknya Nabi Al-Quran. An-Nisa 36. Tidak pernah sombong. Luqman 18. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Luqman ayat 18. Memaafkan kesalahan orang lain. Khudil af wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada sopan dan halus. Toha 44. Aduh, ini kalau dilanjutkan, apalagi saya tambah dengan hadis. Hampir 1000 yang saya tahu itu. Quran dan hadis akhlak itu. Begitu. Capek. Masya Allah, luar biasa ya. Emang Islam ini rahmatan lil alamin ya. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengusir pedagang, tidak pernah membalik-balikan meja penukar uang atau meja pedagang ya, karena bukan Satpol PP. Yang suka mengusir dan membalik-balikan meja pedagang itu Satpol PP, bukan Tuhan, gitu ya. Ayo pesulap selanjutnya, silakan naik. Satpol PP kalau sama ngajar blow on sama berapa. Ayo yang merasa dirinya menuhankan Tuhan jajar 3 naik. Katanya ajaran kasih, tapi yang keluar dari mulutnya itu hujatan semuanya. Aduh, luar biasa playing victimnya nih. Dipikirnya dengan cara menghujat ya, kita bakal terguncang imannya. Malah kita makin apa ya tadi ya. Ayo, pesulap selanjutnya silakan naik. Nggak berani. Takut ke Bible mereka itu. Mereka itu musuhnya Biblenya sendiri itu. Dibilang tadi nggak benar katanya yang dibacakan cuma Ustaz Tata. Padahal ngebacain Bible, berarti dia secara tidak langsung Bible nggak benar. Kacau emang hotel ini. Malah curhat naik ke atas. Banding tidak disetujui, waduh. Kenapa? Nggak tahu ada pelanggaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ustaz Tahta ternyata nge-live di sini. Izin semuanya. Iya, anak udah. Iya, udah bunyi WA aku.
Ini insya Allah Ustaz, saya besok diskusi sama si Joseph. Iya. Tapi sebenarnya pembahasannya furu'iyah sih, pembahasannya furu'iyah. Cuma saya kira perlu dijawab karena itu merupakan keyakinan saya tentang Maulid Nabi, Ustaz. Nah, untuk datanya itu sebenarnya saya sudah dari dulu sih punya data kalau cuma Maulid Nabi. Yang dia permasalahkan diantaranya tentang i'tiqadu qudumi ruhin Nabi ketika mahlul qiyam itu. Nah, itu sudah saya jawab sebenarnya, cuma saya butuh data buat mirroring, Ustaz. Soalnya saya kira kan pembahasan tentang Maulid Nabi ini kan pembahasan furu'iyah yang mungkin jarang dibahas oleh kawan-kawan apologet, bahkan mungkin nggak pernah dibahas gitu, dan tentu sangat butuh untuk mirroring gitu. Terus kenapa dah pakai dua arah gitu? Tapi Nah, itu tambah dia. enak, sampai enak sebenarnya kalau tema itu. Cuma ibaratkan Jadi dia sampean doang yang menjelaskan. Ibaratkan dia itu pingin belajar kalau gitu. itulah makanya saya pingin kayaknya nanti mungkin saya nge-mirroringnya dari segi ini, Ustaz. Apa kelahiran Yesus itu, Ustaz. Iya. Nah, itu kan belum begitu memperdalam saya, makanya izin minta saran dan masukan dari jenengan seputar ini Yesus kelahiran dia. Ya kalau Yesus lahir itu cuma di Lukas 2 ayat 11 itu. Cuma apa ya? Ini dasarnya ibaratkan sampean tuh ngajarin doang, bukan debat itu. Itulah. Ibaratkan dia cuma bertanya sebenarnya. Ini Kalau mau mirroring itu bahas aja perjalanan Yesus ke alam kematian, ke neraka. Itu bahas. Ini hari ini Bang Kian, saya tuh kemarin bahagia. Saya kan pingin cari orang-orang yang sepesantren dengan saya. Baru kemarin saya menemukan Ustadz Ghazali ini. Dulu dari kemarin-kemarin saya nggak tahu kalau satu perguruan dengan saya gitu. Saya suka karena gini, kalau anak pesantren itu enak kalau terjun ke dunia dialog. Tinggal Bibelnya doang yang kita pelajarin. Kalau masalah jawab-jawab fitnah itu kan kita sudah belajar. Gitu. Makanya saya gini, apalagi beliau ini orang yang cara menyampaikan bagus. Ya. Apalagi sudah terbiasa lawan orang-orang yang sesama kita, tapi yang bedaan itu kan lebih berat. Kalau lawan oten itu gampang sangat. Yang susah itu lawan sesama kita. Kayak masalah tadi furuk-furuk tadi itu. Hal-hal yang ada perdebatan. Lawannya kan sesama ustadz kalau gitu. Itu lebih berat banget itu. Kalau lawan oten ya, kayak anak TK loh lawan oten itu. Ini si Dogiri juga. Nje. Oh, si Dogiri. Dulu saya cita-cita pengen pesantren si Dogiri. Malah nyangkut di Sido muncul. Aduh, nggak jadi. Ini Ustaz Tahta. Jadi sebenarnya kan tadi itu si Joseph dia ini nge-live sama si ini loh, sama si Full Pick biasalah. Dia lagi caper ke oten-oten si Full Pick gitu. Nah, jenengan tahu Full Pick itu kan ya. Nah, kemudian dia bahas masalah ini, dia bawa dari website, dan yang dibawa websitenya ini Ustaz, websitenya ACS, Anaja Center Sidogiri. Kata awal saya, loh ini kok bawa websitenya saya ini, kata saya. Udah ini Ustaz izin ya. Yang dibawa websitenya Pondok ya, websitenya ACS, ini yang dia bawa. Nah, dan yang dibahas adalah tulisan saya sendiri. Makanya saya ketawa, waduh ini bahas tulisan saya, kata saya gitu. Jadi ya gampang lah, kata saya. Ini bahas tentang jadi kan Rasulullah itu wafi riwayatin hadir dalam perayaan Maulid Nabi enda mahalil qiyam. Nah, di sini saya mau menjawab maksudnya bagaimana kehadiran itu. Soalnya dia mengistilzam bahwa ketika Nabi hadir ke perayaan Maulid
dan dengan banyaknya perayaan Maulid, oh berarti Nabi itu ruhnya banyak, bukan cuma satu. Dan itu sebenarnya gampang sih buat dibantah. Cuma saya butuh data mirroringnya, Ustaz. Ya berarti ada Bible-nya berarti ya. Tapi gak ada anunya untuk Yesus. Cuma itu doang. Dicari data pertama ini jatuh dulu untuk sebagai, tidak mungkin bisa kan mereka cari dalam Bible aslinya itu tanggal berapanya itu. Kalau Nabi Muhammad kan jelas hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Yesus itu gak ada dalam Bible itu. Makanya 25 Desember itu palsu semua itu. Di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir di kota Daud itu kan. Hari ini di hari apa? Tidak tahu dan tidak dijelasin. Izin sapa tamu baru Ustadz Bang Olan, selamat pagi. Islam Kristen. Bang Olan, mau naik tadi multi ada di guest list. Bang Olan. Bang Olan, monitor Bang Olan. Gak ada suaranya, diturunkan. Ya, lanjut Ustadz. Ini Ustaz katakan di mereka itu kan tanggal 25 Desember kan hari kelahiran Yesus, hari kelahiran Tuhan toh. Hari ini telah lahir kan itu ya, juru selamat di kota Daud. Nah itu mungkin kita mungkin bisa mirroringnya di situ, Ustaz. Jadi kan andai kata nih misalnya nanti mereka bilang ini kelahiran Maulid nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah nanti mungkin mirroringnya di situ. Bahkan Yesus pun juga nggak pernah memerintahkan untuk merayakan 25 Desember gitu. Bahkan 25 Desember pun nggak jelas di mana data di Bible bahwa Yesus merayakan Yesus itu lahir pada 25 Desember. Kalau di kita kan ada data tentang perayaan Nabi, diantaranya kalau di Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman gimana itu fabidzalika falyafrahu. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan yang berupa kelahiran Nabi di situ, maka falyafrahu, bergembiralah. Itu kan kalau di Al-Qur'an. Kalau yang di hadis tentang puasanya Nabi Muhammad Senin dan Kamis gitu kan. Nah, kalau di mereka kan nggak ada tentang itu. Ustadz maaf, maksudnya data itu yang 25 Desember. Betul. Oh, oke. Iya, nanti kalau gini, tapi kan tidak pernah dilakukan Nabi. Terus kalian melakukan gimana? Nah, itu kan nanti larinya ke mahdoh, goiru mahdoh kan nanti. Ya, betul. Nah, kalau mereka tidak bisa, tidak ada kayak gituan. Apa itu ibadah? Ada kayak gitu. Mahdoh. Jadi gak semua amalan itu harus ada contoh. Yang penting tidak bertentangan dengan Quran hadis gitu. Maka larinya goiru mahdoh nanti. Tahta dawabiti syar'i. Itu mereka itu nggak peduli lahirnya hari apa, tanggal berapa, nggak peduli mereka itu. Yang penting Tuhannya mereka lahir di kandang domba. Udah, yang penting di kandang domba aja lahirnya. Tuhan itu udah. Ya, ini insya Allah mungkin mirroringnya dari situ, kelahiran Yesus dan perayaannya ya. Ya, Ustaz Ghazali sekarang di mana sih? Di mana, Ustaz? Sekarang masih ada di mana? Masih di sini, masih belajar. Kalau ke pondok mampir ya? Insya Allah. 3 tahun lagi Ustaz balik ke Indonesia. Ini lama banget. Udah apa-apa lah. Itulah. Sebenarnya pingin pulang. Kan sekarang liburan toh, liburan 3 bulan. Sebenarnya pingin pulang. Cuma uangnya yang nggak mau pulang Ustaz. Iya ya. Nabi Muhammad hari apa meninggal dan Nabi Muhammad itu lahir dengan wafatnya sama.
Kalau Yesus lahirnya tidak tahu tanggal berapa, hari apa. Wafatnya juga gitu. Oten tidak berani naik-naik Oten. Sambil naik kan kalau ada Kang. Biar ada ngantuk Kang. Belum ada, belum ada. Ayo, buat pesulap selanjutnya silakan kalau mau main sirkus naik sini. Ya, khusus untuk pesulap silakan naik ya. Kalian bertanya aja sepuasnya, bertanya sampai stroke. Kalau belum stroke jangan berhenti kalian bertanya ya. Silakan bertanya. Mana? Bunda Rahma mana? Anu aja. Kamu juga Mel. Pura-pura nanya nanti saya dengan Ustadz Ghazali duet nanti. Ya, baik. Mau nanya apa saya? Ya, pertanyaan Oten. Oh, ini Kak Zaza naik, Kak Zaza. Katanya Yesus King of the King. Ya, oke, naiklah. Jadi gini ya. Nabi Muhammad itu andaikan dikatakan king ya, raja, di atas raja sudah. Wong tentara Romawi ditaklukkan. Persia dan Romawi itu kalah. Padahal dunia dikuasai dua itu. Nah kalau Yesus ini jangankan jadi raja, ketua RT lu tidak pernah dia. Makanya dia maksa orang karena dia tidak pernah jadi raja. Akhirnya apa? Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak aku suka menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bun-bunlah mereka di depan mataku. Malah mendaftarkan diri. Pokoknya yang tidak suka aku jadi raja, bun-bun. Loh, buktikan dulu. Wong Romawi tidak bisa ditaklukkan. Tapi ngancam orang. Pokoknya kalau ada orang yang tidak mengakui aku sebagai raja, bun-bunlah di depanku. Mendaftarkan jadi raja. Padahal RT saja enggak, ketua RT itu. Jadi tidak terbukti. Kalau Yesus dikatakan king, misal raja, ya tidak bisa. Wong pengikutnya cuma 12. Melawan Romawi dia yang disalib menurut Kristen. Raja apanya? Kalau Nabi Muhammad, Persia dengan Romawi itu gemetar itu. Ya, mendengar pasukan Islam itu. Lah Ustaz, gimana mau jadi raja? Pasukan aja nggak punya. Beli pedang gitu ngejual jubah. Kayak mana ini? Enden. Bahasa Padang itu. Ya ini ada yang baru. Siapa ini? Bang Hardin, ini kenapa suaranya doubling? Di mute dulu, Ustaz. Bang Hardin monitor Bang Hardin. Harding. Gak ada suaranya, diturunkan ya. Monitor. 1, 2, 3. Tahta apa kalau kita gak nikah bukan umatnya Nabi? Bukan kayak gitu. Sebenarnya faman rogiba asunati falesamini itu ada orang bertanya. Ketika Rasulullah menceritakan akhirat, tiba-tiba ada orang sok-sokan, sahabat tuh gini. Kalau gitu ya Rasulullah, saya kalau siang mau puasa, kalau malam akan ibadah, sholat, bahkan saya tidak mau nikah. Lalu kata Rasulullah, saya ini Nabi. Saya kalau puasa Senin Kamis. Saya ini Nabi, kalau malam tidur, sepertiga bangun. Saya Nabi, tapi saya menikah. Faman rogiba asunati falesamini. Bukan hanya nikah di situ. Maksudnya kalau orang gak suka, ya, makanya hukum nikah sendiri. Nanti Ustadz Ghazali. Hukumnya beda-beda. Ada yang sunnah, makroh. Maksudnya makroh itu apa? Wong gak punya apa-apa maksa. Nanti anaknya orang mau dikasih apa? Makanya Imam Syafi'i itu ditanya. Wah Imam Syafi'i bagaimanakah kalau ada hukumnya orang tidak menikah? Lo lihat dulu. Kalau dia tidak menikah karena tidak suka ke sunnah, ya tidak boleh. Tapi kalau tidak menikah karena bukan waktunya, dia sudah berusaha dan nemu, udah laku-laku kayak Kian Santang, ya tidak masalah. Gitu. Pingin maunya, tapi tidak laku-laku. Ya bu. Sama jomblo jangan saling menyinggung ya. Jadi gitu jawabannya itu. Gak langsung
Oh, kamu udah menikah bukan umatnya Nabi Muhammad, bukan gitu. Apalagi pakai faman rogiba sunnati falaysa minni. Ya gak cocok. Kecuali benar-benar orang itu memang gak suka, gak mau. Gitu. Ustadz, tanya nih. Kan disuruh nanya nih. Tuh, Parjianto siapa nih Parjianto? Sebentar Ustadz, nih ada tamu kayaknya. Parjianto kayaknya Islam ya? Bang Parjianto, selamat pagi. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Ya, ada yang mau ditanya atau ada yang mau disampaikan? Silakan Bang. Bertanya sama Ustaz Tata ini. Oke, silakan. Ustaz, kalau kita tadarus Al-Quran sendirian gitu ya, kalau kita sudah katam, sudah tamat, itu doanya dibalik itu perlu dibaca nggak itu Pak Ustaz? Demikian Pak Ustaz. Dibaca namanya doa ya sunnah, doa dibaca. Bahkan nanti kalau baca lagi Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah minimal sampai wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Nah, tandanya berarti kita mau meneruskan lagi. Jadi setelah khatam, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini kan terakhir. Lalu baca lagi Fatihah. Setelah Fatihah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai ya minimal ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Itu disunahkan gitu. Jadi setelah khatam ya surat terakhir kan An-Nas. Habis surat An-Nas itu baca Fatihah. Setelah itu Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Menandakan kita akan melanjutkan lagi. Bukan cuma khatam pensiun enggak gitu. Nah, doa setelah itu doa yang tadi itu. Enggak masalah. Itu setiap kita khatam gitu baca gitu terus ya Ustaz? Iya, walaupun enggak baca ada masalah, kan doa itu. Cuma yang disunahkan setelah ini di ulumul Quran ya. Dulu kita pelajaran itu Jubadul Itqan namanya, fi ulumil Quran. Jadi tata krama yang bagus setelah khatam langsung kembali ke Fatihah. Dan Al-Baqarah minimal ya 5 ayat itu. Gitu. Satu lagi nih Ustaz. Kalau kita dalam keadaan sholat, bersin itu kita ngucap Alhamdulillah apa biar aja gitu Ustaz? Ya tidak apa-apa. Cuma kan gini, yang membatalkan sholat itu berbicara satu huruf yang memahamkan, atau 2 huruf, atau 1 huruf yang memahamkan, atau 2 gini, ya. Nah kan iya kan ada artinya, kecuali tidak ada artinya. Ya. Nah makanya yang bukan dikir-dikir tidak boleh bicara itu dalam ketika sholat itu. Nah nanti Anda kalau memang mau baca bismillah jangan keras-keras gitu. Karena isinya juga dzikir kan itu. Oke, sudah bisa dipahami Bang Parjianto? Oke, makasih Kang Ustaz. Oke, siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil nunggu Oten, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan naik ya. Satu pertanyaan 3.500. Melani banyak, itu kan sering buka komal itu. Pertanyaan-pertanyaan Oten. Apaan? Iya, nanti naikin aja muslimnya kalau ada yang mau bertanya naik aja ke atas ya sambil nunggu Oten. Apa ya? Aku mau nanya apa ya? Dipikir dulu deh. Bentar. Biasanya Oten itu apa yang fitnah-fitnah itu, yang ngetren lah gitu. Oh ya Ustadz, tentang yang apa sih ya? Yang katanya bertanyalah dengan ahli-ahli kitab itu gimana Ustadz? Surah Yunus ayat 94. Nah. Jadi gini itu. Yang tahu sifatnya Nabi itu kan ahli kitab. Allah berisik sekali. Ya, lanjut Ustaz. Jadi gini. Yang tahu tentang sifatnya Nabi ini kan ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Jadi orang ahli kitab ini tahu tentang Nabi Muhammad ini dalam kitab mereka. Ya makanya kalau engkau ragu Muhammad, tanyakan ke ahli kitab tentang dirinya yang ada di kitab mereka, gitu loh. Bukan secara umum. Ya, tentang kenabiannya. Kan gini kalimatnya. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzi yaqra'unal kitab min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Maksudnya tentang sifatnya Nabi. Karena yang tahu Nabi Muhammad ini kan ahli kitab. Tapi oleh Oten di framing, kamu saja tadi disuruh nanya ke ahli kitab. Iya, masalah hal kayak gitu. Karena ada tidak semua, cuma sedikit ya. Memang kita harus tanya ke ahli kitab. Yang tahu itu kan mereka, bukan orang Arab. Makanya ketika Nabi Muhammad pergi ke berdagang dengan pamannya nggak tahu kalau dia Nabi. Malah yang tahu pendeta Bukhairo. Jangan teruskan perjalananmu wahai Abu Thalib, karena ponakanmu ini seorang Nabi. Loh, kamu tahu dari mana? Saya ahli kitab. Di Injil saya, jelas. Makanya dalam Atiba itu, Al-Hadisus Sani, Anato ibnu Yasar, Angka bil akhbar, Qala alamani abi Taurata, ila sifra wahidan, kana yakhtimuhu wa yudkhilhu sunduk. Falamma mata abi, kan nanti ayat terakhirnya hadisnya gini, Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Jadi dalam Taurat memang ada tentang Nabi Muhammad, akan ada Nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya meluas ke Syam. Nah, jadi itu kan dalam Taurat. Makanya kalau engkau ragu, tanyakanlah kepada mereka tentang dirinya, tentang nabi-nabi, tentang dirinya kan ada pada mereka, bukan orang Arab. Maksudnya gitu. Atau gini lagi, nanyakan ke ahli kitab masalah apa? Orang Arab ini tidak percaya kalau Nabi Muhammad ini nabi, utusan, karena dia manusia. Nah, menurut mereka, apa kata mereka? Wahai Muhammad, kata mereka ini. Wahai Muhammad, kamu itu tidak mungkin utusannya Allah. Loh, kok bisa? Loh, karena kamu manusia seperti saya. Loh, terus kenapa kalau saya manusia? Mana mungkin Allah mengutus manusia? Kalau dia mengutus utusan, pasti malaikat. Akhirnya ada ayat. Kalau begitu, coba kamu nanya ke ahli kitab. Benar nggak Tuhan kalau mengutus itu manusia? Ya benar. Musa manusia. Abraham, Ismail, Isa, Yakub manusia. Tapi kalau orang Arab tidak percaya, dikira kalau utusan Tuhan itu malaikat. Nah, tanyakan ke ahli kitab coba. Andai kan mereka nanya, kamu ahli kitab ya? Iya. Benar nggak Tuhan itu mengutus manusia? Iya. Yakub manusia, Ishak manusia. Pasti mereka jawab gitu. Nah, dalam hal-hal kayak gitu maksudnya. Mantap gitu. Ahli kitabnya ini ahli kitab yang mana, Ustadz? Yang dulu, kalau sekarang ya percuma, oten-oten itu bukan ahli kitab. Yang ini, yang di zaman Rasulullah, itu Nasoro atau Yahudi? Iya, Yahudi Nasrani. Maksudnya apa? Dan Nabi Muhammad pernah nanya, wah Ibnu Salam, benar tentang saya ini ada di kitabmu Taurat. Jelas ya Rasulullah. Maka saya menunggu engkau dari dulu. Karena dia seorang rabi masuk Islam dia. Nah, terus nanya balik malah. Ya. Ibnu Salam nanya balik, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang sebelum berjumpa engkau, tapi mereka ini beriman kepada Taurat dan Injil, tidak nyeleweng, dia tauhid. Apakah mereka selamat? Kan mereka meninggal duluan. Sedangkan engkau belum diutus, atau engkau diutus tapi tidak sempat. Makanya ada teman saya seperti saya, mati duluan ya Rasulullah. Kalau saya, alhamdulillah, bisa bertemu engkau sampai syahadat. Lalu teman-teman saya gimana? Nabi diam. Akhirnya turun ayat, innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wassabiina man amana billah. Ya mereka selamat. Kan mereka tidak mendustakan saya. Cuma karena saya belum diutus atau mereka belum berjumpa saya, ya tetap selamat mereka. Nah, itu kan surat ayat itu kan turun kepada Ibnu Salam itu karena nanya gitu. Oke, berarti suruh ditanya kepada kaum Yahudi sama Nasoro ya. Kenapa nggak ditanya ke umatnya kaum Yunani? Kalau nama ke Yunani, jangankan tentang Islam, tentang Yesus saja mereka gak paham. Nah ini dia nih masalahnya di sini nih. Ini masalahnya PR buat kalian para pesulap ya. Silakan kalau pengen tahu para pesulap naik sini, biar tahu.
Butuh Terus hiburan para loh. terus para pesulap bilang gini, tapi kan dia bertanya kepada istrinya, katanya atas keraguannya itu. Apakah ada hadisnya Ustadz yang kayak gitu? Itu bukan keraguannya. Siti Khotijah itu tahu Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Bahkan sebelum menikah. Makanya saya pernah baca sejarahnya gini. Kenapa Siti Khotijah itu dinikahin siapapun tidak mau dia. Mau ganteng, kaya, gak mau. Tapi ke Nabi sendiri, dia sendiri yang ingin melamar Rasulullah. Karena orang-orang Arab, orang-orang ahli kitab. Saya pernah baca sejarahnya Abdullah itu, ayahnya Nabi. Ada seorang Wahyudi, Zainab namanya. Dia pingin banget dinikahin oleh Abdullah. Karena dia tahu dari sosok Abdullah inilah akan muncul Nabi. Ternyata Sayyid Abdullah memilih Siti Aminah. Akhirnya dari Siti Aminah lahir Nabi Muhammad. Terus Siti Khotijah lagi. Menunggu Nabi ini menjadi Nabi 15 tahun baru tercapai. Sampai dia pernah mengatakan gini, kalau gak salah Siti Maisaroh siapa ya? Bilang gini, wahai Maisaroh, kamu kan menemani suami saya berdagang. Tolong ya, kalau ada kejadian yang aneh-aneh, ceritakan ke saya. Karena Siti Khotijah ini membuktikan. Kan dia ahli kitab dia. Ingin membuktikan kalau suaminya ini akan menjadi nabi. Ternyata Siti Maisaroh pernah bilang gini, oh ya wahai Siti Khotijah, saya pernah melihat kejadian yang aneh. Kami lewat di padang pasir raya panas. Cuma suamimu yang dinaungin awan. Gitu. Ini sudah masuk ini. Karena ada kan dalam Bible itu, tanda-tandanya Nabi itu kan memang dinaungin awan kan gitu. Itu tapi masih lama. Terlahir Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira, Jamiluni kan gitu. Ada apa? Saya didatangi sosok seperti ini. Langsung Siti Khotijah itu gembiranya luar biasa. Nah, final ini. Udah datang ya malaikat membawa wahyu. Berarti dilantik dia. Akhirnya supaya dia tenang, tambah penasaran, biar tambah tenang dia. Ini tak bawa saja ke saudaraku Warokoh. Langsung dibilang, wahai saudaraku, ini suamiku didatangi seperti ini. Apa kata Warokoh? Hada namuso. Yang datang kepadamu adalah sama seperti yang datang kepada Musa. Benar kan yang datang kepada Musa kan malaikat. Keluaran 3 ayat 2, KPR 730, KPR 738, KPR 753. Malaikat. Ya, akhirnya memang benar-benar final sudah. 15 tahun baru tercapai. Ya, untuk membuktikan Siti Khotijah itu. Ya, karena beliau menikah kan umur 25 waktu Nabi Muhammad umur 25. Umur 40 baru final dia menjadi nabi final sudah. Oke, berarti di umur 40 Rasulullah jadi nabi ya. Tapi kalau Tuhannya umat pesulap itu umur 33 di-kick dari dunia loh, Tan. Di-report dari dunia di-kick. Umur 33 bayangin tuh. Ya makanya ajarannya gak ada ajaran Yesus itu. Terus bilang gini, Tata ajaran Yesus ajaran kasih. Loh iyalah, wong diutus 3 tahun. Nabi Muhammad 5 tahun 7 tahun ajaran kasih. Karena yang disampaikan tauhid akhlak. Belum ada perintah sholat, puasa. Bahkan Homer masih halal. Karena saat itu masih yang didakwakan tauhid. Nah Yesus, kenapa Nabi Muhammad itu 7 tahun ajaran kasih itu? Karena memang Nabi Muhammad ditolak oleh umatnya, oleh Quraisy. Begitu juga Yesus ditolak 3 tahun lagi. Ya tidak dapat apa-apa, ajaran kasih doang. Makanya ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad selama 1, 2, 3 tahun, fa'fu wasfahu, maafkan. Sama seperti Yesus, ajaran kasih. Karena ditolak oleh umatnya. Mantap. Ya, izin sahabat tamu baru Ustadz. Bang Mino, selamat pagi. Islam Kristen, Bang. Bang Mino, monitor. Bang Mino, nggak ada suaranya diturunkan ya. 1, 2, 3. Kalau Rasulullah dari kecil itu sampai meninggalnya itu ada ya jejaknya, rekam jejaknya ada, sejarahnya ada ya. Tapi kenapa Tad? Tuhannya umat pesulap ini pernah diculik loh di umur 12 sampai 30. Kenapa Tad? Siapa diculik? Itu Tuhannya umat pesulap. Ngilang loh dia, ada yang nyulik atau apa itu Tad? Oh iya, menimba ilmu masih. Kan Tuhan harus, kalau ajaran pagan kan tuh dewa harus sekolah juga kan, biar punya ilmu kan gitu. Aneh-aneh kakak.
Jadi kita ngomongnya bukan oten lagi, pesulap. Pesulap merah. Terus Ustadz, tentang ini nih, kan katanya kalau wis Bang Rege cair dong Sitanggang, Bang Rege Sitanggang, syukron. Ustadz, tentang ini katanya boleh ahli kitab boleh menikah dengan non muslim ya Ustadz ya. Tapi kalau di zaman sekarang itu gimana Ustadz? Kalau misalkan ada laki-laki yang menikah dengan non muslim, apakah dia harus jadi ahlul kitab gitu atau gimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi gini, dulu kalau menikah dengan makan sembelihan mereka sah itu karena mereka itu dulunya masih tauhid. Kalau sekarang kan tidak mungkin baca bismillah tauhid, paling haleluya. Makanya walaupun menikah kalau sekarang bukan ahli kitab yang asli, sedangkan yang boleh itu masih yang murni. Nah kalau sekarang udah ada yang murni. Yang kedua laki-laki ke wanita yang boleh. Yang ketiga harus ada tersurat di hitam di atas putih. Ya kata ulama itu. Apa isinya? Ke hakim setempat. Pak Hakim, saya mau nikah dengan ahli kitab. Kalau saya punya anak belum balik, ternyata ternyata saya meninggal, tolong tanggung jawabnya tak pindahkan ke hakim. Takut dimurtadkan. Jadi bukan langsung boleh zaman dulu. Itu pun kata ulama dulu. Kalau sekarang nggak boleh, bukan murni sudah. Gitu. Ya, jadi nggak boleh ya Ustadz ya, kalau di zaman sekarang mah udah nggak boleh ya kan? Iya. Oh berarti ya. Oke, saya izin sahabat tamu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Miftah. Selamat pagi Bang Bagas, Islam Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Guru-guruku dan semuanya. Waalaikumsalam. Bang Bagas Islam ya? Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silakan. Ya mau nyimak dulu aja sambil belajar. Oh, di sini harus bertanya karena ustadznya nih lagi baterainya lagi penuh nih. Tanyalah. Kalau enggak saya izin turunkan ya. Soalnya ini untuk orang yang bertanya atau untuk Kristen yang naik. Gimana Bang Bagas? Mau bertanya? Ya turunin aja. Turunin aja. Oke, sehat selalu Bang Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut. Tanya apa lagi ya? Coba saya pikir-pikir dulu. Yang muslim kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa, naik aja sambil nunggu Kristennya ya. Kalau Kristen yang mau ini Halimah siapa nih, coba saya naikin. Kok nggak bisa naik ya? Oh, menunggu. Oke. Ya, sambil nunggu Kristen mungkin ini siapa, Alfi. Saya mau tanya gini Ustadz, tentang yang Kristen lah ya. Kalau anak itu kan memiliki awal nih Ustadz. Kenapa disebut anak? Dan kalau memiliki awal, gimana dapat menjadi Tuhan yang kekal gitu? Kenapa? Anak-anak gimana? Ya tentang kekristenan ini. Kenapa? Kalau anak kan kan kalau anak memiliki awal tuh, ya kan? Kenapa disebut anak di Kristen? Terus kalau memiliki awal, kalau dia memiliki awal, kenapa menjadi Tuhan yang kekal? Jadi sebenarnya anak Allah zaman dulu itu maksudnya pilihan. Kayak dulu Israel ini kan umat pilihan dulunya sebelum Nabi Muhammad diutus. Bahkan dalam Al-Quran, inni faddaltukum alal alamin. Makanya disebut anak Allah zaman dulu. Maksudnya umat pilihan. Keluaran 4:22. Orang Seriwil disebut anak Allah. Atau pilihan itu Nabi. Seperti Salomo disebut anakku. 2 Samuel 7 ayat 4. Atau orang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Atau orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Maksudnya pilihan, bukan anak beneran. Gitu. Jadi ya gak dengar Oh iya maaf. Ya, ini Bang Stro ini Kristen apa Chris John? Chris John Kang, Chris John. Assalamualaikum Tat. Host. Waalaikumsalam. Mau nanya Islam aja ini Ustaz. Iya Islam. Mau nanya Ustaz. Waktu Nabi Isa dapat Injil itu kan memang tidak terbukukan ya Tat ya. Apakah itu diceritakan lagi, diwahyukan lagi ke Nabi Muhammad
semuanya atau sebagian aja, Tat? Dan begitu Ya, juga tidak. Taurat, Tat. Tidak diulangi lagi, enggak. Al-Quran cuma meluruskan saja. Ketika Nabi Isa ini dituhankan, kan tidak ada dalilnya. Makanya Al-Quran meluruskan. Wahai oten-oten, dia itu bukan Tuhan, utusan untuk Sriwil. Ali Imran 49, Sof ayat 6, Al-Jufruf 59. Dia itu hambanya Allah, seorang Nabi. Maryam 30. Tugas dia penyampai firman, Al-Maidah 47. Dan dia ajarannya Tauhid, Al-Jufruf 64. Cuma meluruskan doang. Dan di Bible sama kan. Yesus utusan Allah untuk Sriwil, Matius 15:24. Dia seorang hambanya Tuhan, Matius 12:18. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4, Lukas 13:33. Ajarannya adalah tauhid, memperkenalkan Tuhan itu Allah, Markus 12:29. Jadi bukan diturunkan lagi ke Nabi Muhammad Injil, enggak. Tapi Al-Quran hanya meluruskan ajaran-ajaran yang diselewengkan. Karena setelah Nabi Isa ini diangkat, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, maka umatnya tiba-tiba terpecah menjadi 4, sekte 4. 4-4-nya sesat. Ya, apa itu? Yakubiyah, Malkaniyah, Nasturiyah, Markusiyah. Apa iman mereka? Dulunya Yesus ini utusan, menjadi dulu Tuhan bersama kita. Itu Malkaniyah, Yakubiyah dengan Malkaniyah. Yang Nasturiyah, dulu anak Allah bersama kita. Dianggap Yesus ini seperti Hercules, putra dewa Zeus. Ada yang mengatakan Markusiyah, tri-tri itu. Makanya semuanya oleh Al-Quran dibantah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Ini membantah Markusiyah. Gitu. Dalam ayat Al-Quran, Tat, yang ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang qala ini Abdullah, itu memang bukan wahyu untuk Nabi Isa yang diwahyukan lagi ke Nabi Muhammad, ya, Tat? Bukan ya? Iya, kan Allah menceritakan. Dulu Nabi Isa ini memang ke umatnya itu mengatakan seperti itu, gitu loh. Itu salah satu wahyu yang dulu diturunin ke Nabi Isa gitu, Tat. Iya. Yang kan qala ini Isa juga- Abdullah itu. Iya, kan Isa juga mengatakan nabi. Al-Quran menceritakan lagi dia seorang nabi juga. Makanya tentang Bible mana yang benar harus dikonfirmasi dulu dengan Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran bertentangan dengan Bible, berarti Bible-nya ini palsu, karangan. Makanya kata Rasulullah, ada sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kami menyikapi kitab-kitab sebelum engkau? Jangan diimani 100%. Karena banyak perubahan. Tapi jangan diingkari 100%. Karena masih ada firman Tuhan yang masih ada. Ya, caranya bagaimana untuk mengetahui asli yang enggak? Harus dikonfirmasi dulu dengan Al-Quran. Contohnya dia nabi, utusan, penyampai firman, tauhid. Ini kan ada dalam Al-Quran. Bible ada. Oh, berarti masih ada firman Tuhan. Gitu. Iya. Itu aja sih udah. Berarti itu salah satu ayat Injil ya, Tat? Iya, yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus menerima ajaran Yohanes 6 ayat 7-16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Apa yang kusampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Gitu. Iya, saya nangkepnya itu, tapi itu diwahyukan lagi, diceritakan lagi ke Nabi Muhammad. Ayat itu, potongan ayat itu yang untuk Nabi Isa itu. Iya, karena kenapa kok oleh Allah diceritakan lagi? Karena memang ayat-ayat, karena orang oten ini sudah tidak mengimani Yesus yang semestinya. Makanya Al-Quran menceritakan yang semestinya gitu, menceritakan kembali siapa diri Yesus itu gitu. Tapi memang enggak dibukukan, Tat, ya? Memang oralisan. Iya, memang Zaman karena Nabi tidak Isa, ya? Iya, karena tidak ada yang hafal, karena dia ditolak. Iya, kalau Nabi Muhammad ketika wahyu turun, langsung beliau memerintahkan juru tulisnya. Juru tulisnya itu kan 60, tapi yang terkenal 8. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Itu penulisnya Rasulullah. Lalu ketika ayat turun, menurut Qurtubi, Rasulullah langsung bilang gini, wahai Zaid, letakkan ayat ini di surat sekian. Ya, namanya Tauqif namanya. Tauqif. Mungkin Hawariyun dulu hafal segala yang disampaikan sama Nabi Isa, Tat. Cuma memang tidak dibukukan, ya. Oh ya. Nggak enak kedengerannya.
Oke, lanjut. Iya, doubling Bang sih. Son. Ya itu tadi, ya kan Nabi Isa itu punya pengikut Hawariyun namanya kan. Ya mungkin segala yang disampaikan itu ya Hawariyun ini mungkin ngerikat kan, hafal kan. Malah Nah Hawariyun memang itu- tidak Hawariyun dibukukan itu ya. Maka dalam Al-Quran Hawariyun itu pengikutnya Isa, 12 murid. Mereka Muslim. Mana dalilnya? Al-Maidah 111. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa sad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, Muslim. Gitu. Masya Allah. Berarti murid-muridnya Nabi Isa ini Hawariyun ya? Tapi kenapa ya murid-muridnya Tuhan pesulap ini hawa nafsu bukan Hawariyun? Ya? Beda ini ya. Oke, lanjut silakan. Kang Kian, dia saksi Jehovah apa ya saksi dusta? Oke, tentang Maryam Ustadz, Maryam 28 bantu jelaskan Ustadz tentang perempuan Maryam saudara perempuan Harun. Itu kan oleh hadis dijelaskan. Ya ukhta Harun, karena gini loh ya. Nabi Isa ini atau Yesus ini oleh orang Sriwil dimuliakan. Sampai digadang-gadang, ini loh kalau saya lihat Maryam ini persis dengan Harun, Nabi Harun. Nabi Harun kan terkenal soleh. Nah, tiba-tiba di zamannya Maryam ini soleha, luar biasa. Makanya mereka anggap tiba-tiba sudah digadang-gadangkan diberi julukan saudara Harun, malah dia melahirkan tanpa suami. Akhirnya kata mereka, ya ukhta Harun. Ya, ibaratkan gini loh, pelecehan itu. Kamu ini sudah kami sebut saudaranya Harun, malah kamu hamil tanpa suami. Ya gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad ini mengutus ke Najran ya, sahabat. Di Najran itu ada orang-orang oten-oten. Nanya ke sahabat ini, Quranmu kok salah? Salah apanya? Masa Maryam saudaranya Harun? Akhirnya ketika dia pulang kan tidak bisa jawab dia. Dia nanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya Quran itu salah. Salah apanya? Masa Maryam saudaranya Harun? Terus kamu jawab apa? Oh saya tidak bisa jawab ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak jawab? Sebenarnya orang-orang zaman dulu udah biasa memberi julukan lakop. Ya, seperti gini loh. Dulu ada debater luar biasa, Ahmad Didat dulu. Dia ditakutin oten-oten. Tiba-tiba sekarang ada Bang Juma. Akhirnya kami gini, wahai Bang Juma saudaranya Ahmad Didat, bukan saudara kandung. Karena sama dalam hal apa? Dalam hal debatnya. Nah, dikatakan saudara Harun karena sama dalam hal soleh. Si Maryam soleha. Bukan saudara kandung memang. Udah dijelaskan oleh Ibnu Katsir itu. Gitu, mantap. Ya, ini ada Dokter Denggala. Silakan kalau mau ngoceh, silakan. Oke, Bang Dagala, Kristen kan? Bang Dagala, Kristen kan? Oke, silakan. Tema apa yang tema apa yang dikuasai? Silakan. Mau ditanya apa mau nanya? Assalamualaikum Bang Gores. Bukan mau ditanya, mau nanya, mau ngomel dia. Silakan kalau mau ngomel. Iya, silakan kalau Waalaikumsalam. Mau tanya aja ke Ustaz Tata. Ustaz Tata, Isa itu di zaman siapa dia? Di zaman siapa itu? Ya, sebenarnya Nabi Isa diceritakan itu meluruskan Nabi Isa Yesus yang kamu tuhankan itu. Jadi tidak usah nanya orang satu sama dengan ini. Kata, apakah Salomo itu Sulaiman? Tuh kan bener kan? Langsung ngomel. Salomo ya Sulaiman, Abraham ya Ibrahim. Tidak usah ditanya. Kalau Ibrahim di zaman siapa Musa tahta? Tidak usah ditanya. Nabi Ibrahim ya Abraham. Gitu loh. Al-Quran melurus. Ya sudah. Ya sudah, makasih Tati. Thank you. Ya, elah cuma segitu doang. Ngomelnya? Ngomel. Ngomelnya cuma segitu. Wah. Ini bukan Kristen berarti ini penyusup nih. Aku nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngomelnya cuma segitu, Res. Berarti bukan Kristen nih, penyusup nih.
Iya, Aduh, waalaikumsalam. ini penyusup PI. Penyusup nih, kalau Kristen nggak bukan gini nih. Di sini diwajibkan ngomel. Ngomel lah, ada galak. Oke, Bang Kores mau nanya apa, Bang Kores? Kenapa Yusuf kok istrinya Maria? Kan Yusuf kalau di perjanjian lama kan istrinya Asnat. Kok Yesus bisa sejaman sama Yusuf? Yusuf kan zaman Firaun, Yusuf. Si Tata itu yang tahu. Tata kan ahli Alkitab dia. Tanya Tat, jawab Tat. Ini Kores ini nanya Yusuf mana, Yusuf PI apa Yusuf Manubulu? Yusuf penyusup PI. Ya nanya ini kawan Kristen lah, kalau ada kawan Kristen, kenapa kok Yesus sejaman sama Yusuf? Yusuf itu kan jauh sebenarnya. Apa Yesusnya? Lebih pintar kitab tuh Pak Kores, tanya ke dia lah. Nah itu, Ustaz. Siapa? Saya Enggak, lebih Bang Dagala ini Kristen apa Islam sih? Kristen. Bang? Oh, Kristen. Oh, terus kenapa nggak diskusi? Kenapa mau turun? Hah? Mau nanya tadi tentang Isa itu hidup di zaman apa, Tata jawab dia Isa itu ya. Kalau Yesus itu dalam Bible, siapa Yesus dalam Bible itu? Kalau saya ratusan datanya itu. Oke, makasih ya Tata ya, sehat-sehat ya Tata ya. Oke. Oh, ini mah Kristen santun. Oke, makasih. Sehat selalu, Bang. Janganlah, kasihan kalau Kristen santun disuruh ngomel lagi Kang Ken. Gimana sih orang dia? Hai. Itulah, cari yang apa namanya itu? Yang meluap-meluap itu. Emosinya. Lanjut. Ini Ustadz Ghazali ini sering masuk ke Izin Bang Aco monitor nggak Bang Aco? WA ke Akang dong Bang Aco. Kita mau pada ke sana di milad Bang Aco. Jadinya tanggal berapa kan berangkat? Ustadz Ghazali sering masuk ke sana ya? Saya udah diblokir sama si ini, diblokir sama si Majid. Oh, diblokir ya? Iya, Mantap, diblokir Ustaz. sama Majid. Kemarin kan sempat sebenarnya janjian kita mau PK, belum PK udah diblokir duluan. Majid itu asli Suriah ya? Sepertinya sih begitu. Cuma kalau dibilang banyak kan ketika saya diskusi sama si Majid itu dia banyak penonton bilang gini. Arab asli versus Arab KW. Lah, bisa-bisanya bilang Arab asli versus Arab KW. Dia aja baca kitab gak bisa kok. Artinya secara nahwu, secara gramatikal Arab dia tuh nggak bisa. Dia cuma bisa memahami secara umum doang. Secara gramatikal Arab hal-hal Yang sholatnya 3 rakaat itu ya, Ustadz Ghazali? Kenapa? Yang sholatnya 3 rakaat doang. Itulah. Dia kan Qur'aniyun, nggak mau hadis, Quran doang kata dia. Oh, ingkar sunnah dia. Ya, ingkar sunnah, dia Qur'aniyun. Makanya Kang Ustadz Ghazali dia itu kalau lagi baca kitab, kalau perhatikan itu harokat terakhirnya nggak pernah dibaca. Nah, itulah. Katanya dia bukan orang Arab, Bang Ghazali, dia orang India katanya. yang lucu itu kemarin terakhir diskusi sama dia sebelum diblokir, dia bilang gini, bahwasanya nggak ada penyebutan tentang Sahih Bukhari kayak gitu. Sahih Bukhari ini bukan karangannya Imam Bukhari. Saya tunjukkan lah tuh, saya kan punya kitab Sahih Bukhari. Lah lihat ini karyanya Imam Bukhari. Mana itu bohong? Sahih Bukhari bukan karya Imam Bukhari. Terus dia buka data bahasa Arab. Saya perhatikan, ini kok kayaknya gambarnya gak asing dah. Ternyata dia nggak sengaja HP-nya itu agak kejauhin. Ternyata dari ChatGPT. Suriah. Jadi itu kan kelihatan, Bang Gores. Iya. Lucu Majid.
Izin sahabat tamu baru Bang TikToker. Selamat pagi Islam Kristen. Islam saya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Cuma mau tanya saja ini. Apa ma'rifat tidak sama dengan ajaran Kristen? Kristen itu. Makrifat tidak sama dengan ajaran Kristen. Sejak kapan Kristen punya tidak ada makrifat? kesamaan di situ. Nggak ada, makrifat itu adanya di Islam. Kalau di Kristen itu bukan makrifat, ma'erot. Makrepot. Iya kan ada dibilang aku adalah aku itu, Bang. Jadi kalau di Kristen itu kan ada roh sama apa itu Tuhan atau saya tidak paham dengan Kristen itu, Bang. Ya, emang makrifat itu apa dulu? Kita kan harus mengetahui dulu istilah dari masing-masingnya. Makrifat itu Ma'rifat apa? kan diajarkan itu aku adalah aku. Oh, Kata kuncinya kan itu. Nggak ada makrifat yang mengatakan aku adalah aku. Itu Coba bisa jelaskan, Bang. Makrifat itu ungkapan tentang bagaimana seseorang mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui jalur suluk. Suluk itu apa? Dia itu mendekati Allah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak wirid. Itu yang dimaksud dengan makrifat. Gak ada ulama-ulama yang ahli makrifat, bahkan sekelas Ibnul Arabi yang terkenal yang menyatakan aku adalah aku. Carikan data kepada saya kalau memang demikian. Makanya jangan disamakan antara ma'rifat dengan pemahaman orang yang semisal yang mengatakan aku adalah aku dan lain sebagainya, begitu. Jangan di-kick, mending dibongkar dulu. Jangan di-kick. Wah, salah tembak. Aku nggak kick. Siapa yang kick? Naik lagi. Emang mau debat sama ini sama Yosep ini Ustadz Ghazali? Iya, Bang Kores. Apa topiknya? Sebenarnya nggak begitu penting sih tentang furu'iyah, masalah kelahiran Nabi sama kelahiran Yesus sih. Maulid. Oh, soalnya ini bulan Maulid sekarang ya? Ya, jadi ini kan ya cara diskusinya Joseph itu kan pasti membenturkan firqah dalam Islam itu. Nanti dia sebenarnya kemarin saya sudah dapat gambaran ketika dia nge-live, dia ngebenturin masalah di Arab Saudi nggak boleh maulitan, tapi di sini boleh maulitan, tapi itu gampang sih. Ya nggak bisa disamakan lah ya antara perbedaan di kita dengan perbedaan pendapatnya Petrus sama Paulus misal. Berarti bandingin kelahiran ya, bandingin Natal sama Maulid ya? Kurang lebih begitu Bang Boris. Nah, ya udah itu cocokin aja sama matahari lahir itu. Kok bisa cocok banget ya? Tanggal dewa matahari sama tanggal Yesus gitu. Kok bisa cocok ya? Kenapa ya? Suruhlah dia muter-muter di atas permukaan air. Ya, ini TikToker. Iya, TikToker silakan. Ada lagi? Cuma mau tanya itu saja. Tadi belum selesai kan? Maksudnya tidak ada kesamaannya itu. Terus? Ini ajaran Kristen itu sama ma'rifat itu. Nggak ada. Tadi kan udah dijawab sama. Iya, sama Ustadz Ghazali tadi udah dibilangin. Cuma mau tanya itu saja. Oke, siap. Makasih ya. Oke, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo ma'rifat itu salah satu metode mendekatkan diri kepada Allah. Lah kalau aku adalah aku itu konsen. Emang ma'rifat ada membagi Tuhan itu? Nggak ada lah. Itu kayak ini mirip novel karya Halil Gibran. Aku adalah aku yang dilahirkan oleh ibuku. Makanya namun aku itulah seperti apa, ini. agama itu harus bersanad. Tadi Yosef debat sama yang tenandar, kabur dia. Yosef itu dendam banget sama gue karena salah satu VT gue tembus 100K. Beres VT itu komen-komen aja dia kerjanya nantang lagi. Nggak gue kasih. Itu bilang gini Biar dia kemarin sakit hati terus. Kores. Jose bilang gini ke saya tuh heran orang-orang Muslim apologet Islam, Unirifa, kemudian siapaan kemarin yang dia sebut, Unirifa, Bang Nandar, siapa lagi gitu, gak ada yang berani diskusi sama saya masalah Maulid Nabi. Kenapa? Takut tak katanya.
Padahal kan, oh sama Ustadz Yusuf PI. Padahal kan kalau masalah apa alasannya itu katanya gini. Kalau itu kan nggak begitu penting lah. Artinya Maulid Nabi itu pembahasan furu'iyah. Jadi yang dibahas itu biasanya hal-hal yang usul gitu. Kalau cuma furu'iyah, baik orang mau melakukan atau tidak itu no problem gitu. Wah, si Kores di-kick sama si Melani, Res. Parah anjir. Parah ini melantot. Kagak, makanya tadi mau nanya kok turun gitu. Bercanda. Yaelah Bambang, di Vitona mulu nih. Oke, lanjut. Ini Dokter Tita Official Islam Kristen ini. Lanjut. Kok nggak ada suaranya? Izin tanya aja ini ke Bang Kores mungkin sama yang lain lah teman-teman apologet. Masalah kelahiran Yesus. Di sini kan dikatakan di Matius 2 ayat 1 nomor 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Di sini kan dikatakan Raja Herodes ini pada bentar. Raja Herodes itu pada kisaran abad keempat. Sedangkan di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7 itu dikatakan bahwasanya ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin pada kisaran abad ke-6 kurang lebihnya kalau pada sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Itu Salah itu. apakah benar kayak gitu atau gimana? Iya, jadi tapi salah waktu. Kalau Herodes itu 6 tahun sebelum Masehi. Kalau sensus Quirinius kalau nggak salah itu 4 tahun setelah Masehi. Jadi ada selisih 10 sampai 6 tahun antara Matius dan Lukas itu. Jadi nanti tanyanya yang salah yang mana gitu. Siap. Kalau mau dibawa ke sana. Tapi paling enak sih ya itu sih hantam-hantamin ke pagan-pagannya itu. Kan banyak banget itu data-data apa Tuhan-Tuhan palsu yang dirayain tanggal 25 itu apa aja. Itu kan banyak tuh data-datanya. Kenapa Yesus kok masuk grup WhatsApp Tuhan 25 Desember? Ah gitu, itu seru itu. Siap. Nanti coba saya usaha sambil pelajari. Soalnya mepet banget Bang Gores. Besok insyaallah jam 5 sore. Iya, yang penting dapat aja dulu datanya yang Tuhan-Tuhan yang lain 25 Desember itu. Nah, nanti untuk ngisi waktunya bacain itu satu-satu tuh deskripsi Tuhannya gitu itu. Udah nangis darah mereka itu. Karena di keimanan Kristen itu nggak ada satupun yang eksklusif orisinil mereka, nggak ada. Kelahiran perawan, semua pagan punya. Tuhan turun ke bumi, semua pagan punya. Tuhan itu ada 3, semua pagan punya. Nggak ada yang eksklusif. Menit 15 aja, menit 15. Kalau Ustaz Gozali di mana stay-nya? Di Situbondo Bang Gores. Oh, Situbondo. Waktu Dulu Muktamar ini. Basmi datang? Enggak datang. Oh alah, pantas nggak ketemu. Kan sebenarnya saya sudah keluar sih dari organisasi itu. Oh alah, oke. Apa namanya? Jadi saya tuh ini dulu satu pondok sama Ustadz Wafi itu masih nututin sama Ustadz Wafi ketika beliau jadi pengurus bahasa Arab kala itu. Nah kemudian beliau boyong, saya masih ngelanjutin. Jadi kalau diurut itu di komal teman-teman apologet itu ya mungkin Ustadz Tahta yang paling atas, kemudian ya Ustadz Wafi, kemudian baru saya yang paling bawah. Tapi kayaknya ada lagi kalau nggak salah gitu Ustadz Tahta ya. Iya. Banyak alumni Sidogire, alhamdulillah, mantap. Iya, makasih banyak, Res. Mana mah alumni ini Sido PP. muncul. Oh iya. Korea sudah di lokasi menyiapkan tempat di rumah papa ya. Rumah papa di Bendungan.
Aku nggak pakai perangkat tempur ya, jadi agak males kalau ketemu Tritum. Saya namanya diganti res jadi UAS res. Kenapa jadi UAS? Ujang Akang Satria. Meh naon Keren UAS. Jelek. UAS. UAS. Ujang Akang Somat. Keren ya, jebolan Sidogiri ini rendah hati ya, nggak sok pinter gitu ya, nggak sok suci, masya Allah keren. Ustadz Tata, Ustadz Gojali, masya Allah keilmuannya ya. Ustadz Wafi, Ustadz Wapi, masya Allah. Madu Kuba, keren ya. Oh, Madu Kuba juga Sidogiri? Iya gitu. Nggak tahu. Nah, iya ya. Bukannya Sidogiri. Oh. Rendah hati, nggak merasa sok pinter, nggak merasa sok luar biasa gitu kan ya. Keren. Bang Handi. Bang Handi, Al Habibana Al Handiun. Bang Handi, Julius, banyak lah, alhamdulillah. Julius sudah muncul. Sido Mulyo, Julius. Sido Mulyo, ya. Bunda Rahma itu jebolan taekwondo kalau Bunda Rahma. Enggak, karatedo. Jebolan dorok-dok, itu Bunda Rahma. Kerupuk kulit. Ya Fadol, akhi TikToker. Yo yang mau beli tiket milad gas ke Kores ya, 100.000 makan sama snack. Kalau nggak bisa hadir ya udah infak aja. Oh, ada res yang Manado itu, nggak tahu berapa orang, nanti saya kirim nomornya. Siapa tuh? Saya izin mau turun dulu, Bang Kian Santang, serta Ya, dan siap. teman-teman semua. Siap, Ustaz. Mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bentar, sholat subuh. Bentar, Bang Gojali ini istirahatnya di kamar apa di rumah Bapak? Di ke sebelah kanan Bapak ini. Sebelah kiri. Oh, kiri, oke. Mantap ya, aktif Ustadz Ghazali, nambah lagi Ustadz yang dialog lintas iman. Bagus, mantap. Keren. Sebelah kiri saya, sebelah kiri zombie. Emang harus kompak kita itu ya, Res. Lebih kompak itu, bersatu itu lebih kuat gitu. Lebih murah. Ya, Karena lebih kalau murah. sendiri sewa mobil mahal, dia 1.700.000, tapi kalau berenam 1.700.000 bagi 6 berarti ya 350.000 ewang. Lebih Iya. murah jadi kalau kompak. Kalau kompak itu kalau kitanya banyakan itu ya, bersatu kompak itu kuat. Kalau sendiri bukan kuat, curhat. Kalau sendiri ya Curhat. Kalau sendiri Bisa bawa teman di pangku ya, Bang Kores ya. Kalau Iya, Gus kalau Miftah kompak bukan enak. Sidogiri ya? Kenapa? Kompak, apa? Gus Miftah itu di mana? Buntet ya? Ya kalau saya di Kempek, Buntet sama Gedongan aja. Oh iya, 3 pesantrennya keren. Oh kempek, oh masya Allah kempek mantap. Apa kabar di Makassar Bang Kores? Alhamdulillah. Sinyal busuk. Mau bisa lab juga. Izin sholat subuh 2 rakaat Mel kalau sholat subuh. Jangan dilebih-lebihin. Nggak bakal jadi pahala. Harus 2 rakaat. Iya, pahala nggak dapat ngulang iya. Iya, harus ngulang lagi.
Itu di Kempek waktu saya baru masuk, baru 400-an itu santrinya, Bang Ores. Sekarang udah 5.000. gitu. Iya, tahun 98 kan. Saya masuk kan tahun 98. Oh iya ya, baru-baru itu ya. Iya, baru 400. Nggak boleh ada sekolah. Itu sekolah kan tahun 97-an. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim Eropa, Stefano. Waalaikumsalam. Ya Bang. Ketuhanan yang Maha Esa Ustaz. Ketuhanan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bingung saya. Padahal saya jenius ya, tapi bingung gimana. Pegangan Kang. Pegang lutut. Naik ketuhanan yang Maha Esa. Udah gitu aja deh. Kemarin jadi inget tuh siapa ya, marah-marah ditanya. Firmannya Bapak namanya Yesus, firmannya Yesus namanya siapa? Namanya Yesus namanya siapa? Lah Yesus kan berfirman. Enggak, Yesus nggak berfirman. Oh berarti Yesus pakai bahasa tubuh pas ngobrol sama muridnya. Ya dia bicara biasa aja. Ya itu berfirman lah, kan Tuhan. Ya bukan. Loh, maunya apa? Aneh. Firman berfirman. Yesus kan firman, tapi Yesus menerima firman dari Bapa. Terus pas Yesus ngomong disebut apa? Curhat. Yesus, tapi Yesus adalah firman itu sendiri. Ya, kadang-kadang. Bingung kan? Nah, terus Yesus kan ngomong. Itu ketika Yesus ngomong, itu disebutnya berfirman nggak? Berfirman nggak start disebutnya itu pas Yesus Harusnya ngomong? berfirman. Nah, ya mestinya kalau Uh-uh. misalkan mereka menganggap Tuhan, mestinya dianggap firman mestinya. Nah, namanya Kan? siapa? Nah, itu dia. Nama Mereka firmannya itu- Yesus. mereka Nama itu firmannya ketika- Yesus siapa? Iya. Ya kalau mereka Kan mau nama berpikir firmannya seperti Bapak itu. Yesus. Hmm. Nama firmannya Yesus siapa? Matius, Lukas, Entis. Yohanes. Nama firmannya Lukas siapa? Terusnya beranak ke bawah. Iya. Firmannya Yesus yaitu Matius, Lukas, Yohanes, Paulus. Oh berarti Matius, Lukas, Yohanes, Paulus itu keluar dari mulutnya Yesus kalau gitu. Bukan. Loh, Memata-matai Kalau Yesus Yesus, keluar dari mana? kelakuannya ditulis. gimana masa konsep firmannya beda? Itu Ini tadi. lebih condong ke ini Ustadz Gus Miftah. Lebih condong ke juru tulis itu mereka itu sebenarnya. Betul. Itu mah juru tulis. Iya, lebih Jadi condong kan ke Bapak juru tulis. berfirman, firmannya Bapak namanya Yesus. Ketika Yesus berfirman, firmannya Yesus namanya siapa? Juru tulis. Masa nama juru tulis? Ya suka-suka Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Iya, yang saya Sama tidak lo. mengerti ketika mereka sekolah itu gitu kan ada pelajaran bahasa Indonesia kan. Masa ya tidak mempelajari apa? Ketika bertemu bahasa Indonesia apa arti firman otomatis juga kan mereka memaknai kan sama kan? Atau beda sekolahnya itu Bang Gores? Kayaknya di sekolah Kristen itu ada khusus bahasa Indonesia Kristen, kayaknya ada kayak gitu. Oh gitu. Kurang. Bisa jadi. Makanya dia punya kata-kata, ada punya kata-kata kayak kebagaimanaan, kepenuhan gitu. Keilahian. Tuhan berpikir. Ya justru itu bukan Tuhan ini bekerja. bukan bicara masalah
keberapaan tapi kebagaimanaan. Ah iya, dia punya bahasa begitu dia. Ah iya, dicobai, dijamah. Wih, mantep banget bahasa Indonesianya. Biarkan Tuhan menjamahmu. Ngikutin Wih, Bang mantep Nana banget. dong. Dijamah, itu ada lagi, ada lagi. dipilih. Ini. Itu. Kedagingan, wih mantap banget, kedagingan. Dua natur, asik. Jadi kayaknya ada khusus bahasa Indonesia Kristen kayaknya, Stan. Iya, bisa jadi. Berkarya ya dipakai seniman dong. Ya rumusan-rumusan dasar saja, huruf konsonan dengan huruf vokal, seperti halnya contoh misalkan Tuhan huruf besar semua, ya kan? Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar di depan. Coba itu. Ketika belajar bahasa Indonesia gimana itu? Jo, naik aja Jo. Kita diskusi aja Jo, naik aja Jo. KBB all, kamus besar Roten Ya, Longor. kita bikin tema ini aja Jo. Berhubung lu bawa-bawa agama, kita bikin tema mana agama, mana sekte. Yuk, naik. Pakai logika lah, ngapain diperdebatkan? Ya inilah kenapa kita pakai logika, jadinya dipertanyakan gitu loh. Tapi kalau dipertanyakan, mereka malah ngehujat. Padahal kita kan bertanya, malah ngehujat. Kemanusiaannya, oh itu kemanusiaannya. Kerohaniannya. Tapi gue nggak pernah dengar, oh itu kealahannya, itu gue nggak pernah dengar itu. Oh itu ketuhanannya, nggak pernah dengar. Keilahiannya ada juga. Oh itu keilahiannya. Iya nggak pernah nggak pernah gue dengar Kristen ngomong kayak gitu. Pasti Sering dia, itu. oh itu kemanusiaannya. Sering keilahian kayak gitu. Enggak, aku Sering. jarang dengar. Ke anusnya dia. Dia kan Ini- sering menyebut kayak gini nih. Ya keilahiannya tetap tidak mati. Yang mati kemanusiaannya kayak gitu sering banget. Iya, pasti pertamanya itu kalau keluar bahasa gitu depannya oh itu, oh itu. Oh itu belakangnya kemanusiaannya. Ya, kalau ujung-ujungnya manusianya lagi yang mati, ya ngapain Tuhannya turun ke bumi? Udah aja diem di atas, di sorga. Iya nggak kawan-kawan Kristen? Pas mati kemanusiaannya, ya ngapain ketuhanannya keturun di bumi? Kan intinya kematian menebus manusia dari dosa, kan gitu katanya. Tapi kalau ujung-ujungnya manusia, ya Tuhannya ngapain turun ke bumi? Mengajarkan. Ya mengajarkan juga ujung-ujungnya kemanusiaannya mengajarkan. Ya itu aja penulisan Bapak katanya. Oh kalau Bapak yang Bapaknya Yesus yang Tuhan di sorga tersebut kan tidak ada kaknya katanya. Ah, coba. Itu kamusnya dari mana itu? Makanya tulisannya Bapak bukan Bapak katanya. Bikin baru mereka. Iya. Iya. Jadi ketika ditanyakan lah itu ya kan Bapak juga kan Bapak tuh statusnya punya anak. Oh beda kalau Bapak yang Tuhan itu nggak ada kaknya katanya. Ya Allah ya Karim. Kalau kita kan Bapak punya anak kayak kita ada kaknya katanya gitu. Kalau nggak gini, 3 pribadi. Nah, pribadi kan orang. Tuhannya 3 orang dong. Pribadi orang. Iya. Pribadi apalagi pribadi? Betul. Merujuk kepada sosok yang terlihat kan fisik kan. Personal. Pribadi, saya pribadi orang gitu. Nggak ada kambing pribadi, nggak ada. Monyet pribadi, pribadi babi nggak ada. Pribadi ya orang udah. 3 pribadi, 3 orang. 3 orang, lebih dari 1. Udah lebih dari 1 orang lagi bukan Tuhan. Gimana?
Di sini udah tarahiman. Ya aku subuh dulu ya. Tetapi setelah saya belajar dan saya juga diberikan tuntunan ya sama Tuhan ya, karena saya memang selalu berdoanya begini, Tuhan, tuntun saya, bimbing saya untuk mengenal Engkau dengan benar, karena saya tidak mau jadi penyesat Tuhan. Sebab kan tanggung jawab saya besar sebagai penginjil ya, karena saya kan memberitakan Injil mulai tahun 2022. Tetapi tahun 2022 sampai 2025 bulan 4 itu saya memberitakan nama buatan dunia dan nama Tuhannya agama Islam, yaitu Allah dan Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristus itu bukan namanya, itu adalah nama buatan dunia, nama helenisasi. Padahal nama aslinya, nama yang sebenarnya adalah Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach itu adalah Yahweh gitu ya. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Tanakh dalam bahasa Ibrani, tidak pernah dikatakan di situ Yahweh. Yahweh itu Yesus, tapi Yahweh itu Yeshua. Karena apa? Yeshua itu artinya keselamatan, pembebas. Kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, berulang kali dijelaskan seperti di Mazmur 98 ayat 2. Di situ dikatakan Yahweh keselamatan. Nah, sementara Yahweh keselamatan itu dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Sehingga ketika dia datang ke dunia menyelamatkan umatnya, sudah pasti nama yang disampaikan malaikat kepada Miriam dan Yosef adalah Yeshua, bukan Yesus. Nah ini kan banyak ayat seperti ini. Yahweh telah menyatakan keselamatannya. Dia menyingkapkan kebenarannya di depan mata bangsa-bangsa. Yahweh itu menyatakan keselamatan. Nah keselamatan di sini dalam bahasa Ibrani apa? Dalam bahasa Ibraninya ya, kita cek bahasa Ibraninya. Hodia, Yahweh, Yeshua to. Yeshua. Ini banyak kata Yeshua ya. Yeshua itu artinya keselamatan, pembebas. Jadi Yahweh itu adalah keselamatan kita, pembebas kita. Makanya ketika dia datang ke dunia menyelamatkan umatnya, karena dia berfirman, Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, aku memberitakan. Nah, dia sendiri yang datang. Makanya ketika dia datang ke dunia, nama yang disampaikan kepada perawan Miriam sudah pasti ini. Dan lihatlah, engkau akan mengandung dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Ini yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Miriam. Dan kepada Yosef dalam mimpi, itu nama yang disampaikan adalah Yeshua. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari mereka, dari dosa mereka. Apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Tanakh yaitu Perjanjian Lama, bahwa Yahweh itu adalah Yeshua, keselamatan yang menyelamatkan kita, maka nama yang disampaikan sudah jelas ini, bukan Yesus saudaraku, bukan Yesus, bukan Yesus ya. Jadi ini yang tidak diketahui orang Kristen di Indonesia. Karena apa? Di gerejanya nggak mendapatkan pengajaran ini. Justru kalau ada nanti pendeta yang sudah mengenal kebenaran, mengajarkan seperti itu, justru dikeluarkan. Atau diberi pilihan, kalau masih melayani di gereja ini, maka dia harus tetap panggil nama Tuhan agama sebelah dan nama helenisasi. Tapi kalau dia tetap kekeh panggil nama yang kudus itu, nama yang benar, ya dia lebih memilih keluar. Seperti gembala saya ya. Gembala saya dulu beliau melayani
di sebuah di gereja, nggak usah saya sebutkan nomnya. Beliau melayani 25 tahun di gereja itu dan masih mengikuti terjemahan LAI, di mana beliau tidak mengenal siapa itu nama Tuhan yang kudus. Makanya waktu beliau berkhotbah, waktu di rumah juga beliau dengar suara, bukan itu namaku. Ya, Tuhan masih mending Bapak Gembala saya, Tuhan sendiri yang datang menyampaikan kepada beliau untuk mengasih tahu bukan itu namaku. Karena memang perjalanan spiritual seseorang itu berbeda-beda. Jadi beliau dengar suara, bukan itu namaku, bukan itu namaku. Makanya dia tanya sama istrinya, "Mah, tadi mama ada ngomong nggak?" "Enggak ah." "Loh, kok ada suara ya bukan itu namaku, bukan itu namaku," gitu. Akhirnya beliau cari tahu. Dicari tahu di dalam bahasa Ibrani, ternyata namanya adalah Yahweh, Yeshua HaMasiah. Akhirnya karena saking sukacitanya mengenal kebenaran itu, beliau ajarkan itu di gereja itu. Nah, setelah tahu, terdengar sampai ke pusat, dipanggil. Lalu diberikan pilihan, kalau masih memanggil nama Yahweh Yeshua HaMasiah, tidak boleh melayani di situ. Harus panggil nama Yesus Kristus dan Allah, guys. Tapi karena Bapak Gembala saya itu lebih takut sama Bapak Yahweh, dia lebih memilih keluar. Mereka sudah tahu nama kudusnya Yahweh Yeshua HaMasiah. Tapi kenapa dikeluarin coba? Ada apa? Kenapa? Padahal kitab suci kita itu ditulis oleh orang Israel. Di situ nama Tuhan yang diperkenalkan adalah Yahweh, dan dia sendiri yang memperkenalkan namanya adalah Yahweh. Keluaran 3:15, dan itulah namanya untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, kita harus lebih takut kepada Bapa pencipta segala sesuatu dibanding kepada manusia. Lebih bagus kita dikeluarkan oleh manusia daripada kamu dikeluarkan dari surga. Karena konsekuensinya berat kalau masih memanggil nama ilah-ilah lain, nama yang bukan yang dinyatakan oleh Bapa, atau nama buatan dunia, nama ilah bangsa-bangsa lain, konsekuensinya binasa dan namamu akan dihapus dari kolong langit ini. Ini dalilnya. Karena dulu pemahaman saya, dia dipanggil nama apa saja bisa. Ternyata pemahaman saya tidak sesuai dengan kitab suci. Karena saya mengikuti terjemahan LAI, tapi ketika membaca terjemahan yang benar, jelas di sini ya. Jangan kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu, sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Jadi kamu, kalau masih memanggil nama ilah bangsa lain, binasa. Karena apa? Hanya Yahweh sang pencipta. Semua nama ilah bangsa-bangsa itu adalah berhala, bukan kata saya tapi firman Tuhan. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh telah menciptakan langit. Semenjak saya tahu kebenaran ini, saya itu dulu langsung menangis ya. Karena dulu saya kekeh mempertahankan nama ilah bangsa Arab. Tapi ketika saya baca terjemahan ini yang benar ini, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain, hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Langsung sadar. Wow, jangankan beribadah menyembah, memanggil namanya saja nggak boleh. Ini karena dalam pemberitaan ya, saya panggil nama ilah lain. Tapi kalau dalam berdoa, memuji, memuliakan namanya di gereja, kita tidak memanggil ilah-ilah lain atau nama buatan dunia, atau nama buatan Helenisasi. Buatan Yunani, sorry. Karena nama itu adalah identitas. Kamu salah sebut nama, salah alamat. Dan firman Tuhan itu kekal selama-lamanya, tidak berubah, tidak pelimplan, tidak akan disangkal. Sebab di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun selain di dalam nama siapa? Yeshua HaMasiah. Maka kalau kamu panggil nama yang lain, ya kamu nggak selamat.
Jadi saudaraku bisa nanti beli terjemahan YLT 4, kitab suci YLT 4 ya. Atau kalian bisa unduh terjemahan YLT 3 di Play Store. Caranya begini ya. Ketuk Play Store, ketik Alkitab, ketuk yang ini ya, install yang warna hijau. Kalau saya install yang warna hijau. Lalu dibuka, sebelum itu diinstal dulu ya. Ini kan udah diinstal, ini saya kan sudah install. Setelah terinstall dibuka. Di pojok kanan atas kan masih seperti ini. Nanti langsung keluar seperti ini teman-teman. Nah ini kan masih ilah bangsa Arab. Yang ini. Kemudian ketuk PB. Ketuk versi lainnya. Cari Indonesia Literal Translation 3. Nanti bisa juga unduh yang bahasa asli juga ada di sini ya. Nah, setelah terunduh, kemudian kelola versi, kemudian ganti. Nah, jadi di sini sudah benar terjemahannya. Elohim ini nggak bisa diganti, saudaraku. Walaupun ini gelar. Karena apa? Kalau ini diganti nanti akan berubah makna-makna nama-nama seperti Israel, Immanuel, Ismail, jadi berubah nanti maknanya kalau ini diganti ya. Makanya ini tidak diganti, Elohim, Yahweh lah yang menciptakan. Nah, ini. Ini yang benar ya terjemahannya. Kalau makna dan kata-kata Bapak di LAI sama ini sama saja makna dan intinya. Karena di LAI juga kan ini, contohnya gini ya, LAI. Pada mulanya di sini ya, menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau YLT 3, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Perkataan Bapak itu, firman Bapak, makna dan intinya sama saja saudaraku sebenarnya. Cuman di nama yang berubah. Kalau di LAI kan jadi diambil nama Tuhan agama sebelah gitu loh, dimasukkan ke terjemahan gitu. King James Version pun sudah ini ya, sudah sadar ya saudaraku. King James Version pun sekarang sudah ada terjemahan, mereka sudah mengembalikan nama yang kudus itu, sehingga di sini in the beginning Elohim. Makanya mereka tidak pernah mengganti Elohim ini. Kalau mereka masih mengikuti itu transliterasi huruf, sehingga mereka sebut di sini Yod-He Waw-He, padahal pelafalannya kan Yahweh gitu ya. Ketika dia datang ke dunia, ya di sini sudah benar terjemahannya. Matius 1 ayat 21. Yeshua. Makanya Yeshua, Yod-He Waw-He atau Yahweh dan juga Elohim itu tidak diterjemahkan. Di sini juga nanti kalian bisa install yang bahasa Ibrani juga ada ini. Nah, kayak gini kan bisa nanti lihat bahasa Ibraninya. Nah, ini kan sudah benar. Yeshua. Ya. Di gereja kalian nggak diajarkan ini guys. Karena kita ini lebih takut sama Bapak Yahweh dibanding sama dunia, sama ajaran dunia, sama doktrin-doktrin. Oke, seperti itu saudaraku. Mau istirahat dulu, terima kasih ya. Semua yang di YouTube, para moderator yang di YouTube, terima kasih, semangat selalu. Tuhan Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa memberkati kita semua, amin. Anak Tuhannya. Iya, Galatia 3 ayat 26, siapapun yang percaya kepada Yeshua HaMashiach disebut anak-anak Elohim. Bluetooth connected.
Hey kreator, dapatkan cuan ekstra dari YouTube Shopping. Ekstra? Tinggal tag, cuan datang. Ayo kita semua nyanyi ya guys. Besarkan nama Yahweh, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Yahweh yang ajaib, Yahweh yang kuasa, Yahweh yang menolong hidupku. Haleluya. Yahweh yang ajaib, Yahweh yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Terpujilah Engkau Elohim Bapa selama-lamanya. Biarlah namamu semakin besar dan aku semakin kecil. Besarkan nama Yahweh, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas